Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir di kegiatan pengarahan KP dan skripsi ini. Kegiatan ini sebetulnya tidak semata-mata ditujukan untuk mahasiswa yang sedang mengambil KP dan skripsi ya, tapi kepada seluruh mahasiswa teknologi informasi gitu. Jadi harapan kami sih sebetulnya mahasiswa dari semester awal, semester 2 sampai dengan semester yang sedang menyusun KP dan skripsi bisa ikut hadir di kegiatan ini. Baik, untuk agenda hari ini adalah mengenai pengarahan KP dan skripsi, mengenai tata cara pendaftaran dan sebagainya. Seperti sebetulnya itu sudah umum ya, setiap mahasiswa, hampir setiap mahasiswa di TIF paham mengenai hal ini. Kemudian nanti akan kami berikan terkait aturan tambahan yang terkait dengan adanya SK Rektor yang baru. Ya, sebetulnya bukan baru, tapi ya pelaksanaannya mulai secara bertahap dilakukan, gitu ya. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya nanti? Nah, mari kita dengarkan nanti dari Pak Her maupun dari saya. Sebelumnya saya akan memberikan arahan secara umum ya, terkait dengan tata cara pendaftaran KP dan skripsi, karena memang banyak pertanyaan kemarin, Pak pembimbing saya ini kok jadi seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, meski demikian sebetulnya itu juga sudah menjadi ini juga ya, bukan hal yang baru ya di jurusan ini, tapi mungkin akan saya perjelas lagi. Ya, slide. Jadi untuk mahasiswa yang mengajukan KP, kemarin sudah berjalan ya, jadi sudah paham juga mahasiswa, ada yang langsung ke perusahaan dan sebagainya. Jadi kalau mahasiswa mau mendaftar atau mengajukan internship atau magang atau KP di perusahaan tertentu, maka fakultas akan memfasilitasi berupa memberi surat pengantar, gitu ya. Nah, kalau sudah diterima, kalau sudah dinyatakan diterima, baik memperoleh surat lisan, memperoleh surat keterangan maupun lisan ya, sudah diterima dari perusahaan KP, maka mahasiswa segera membuat proposal ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan di perusahaan tempat magang atau KP tersebut gitu. Kemudian akan daftar di Google Form yang sudah ditentukan kemarin ya. Nanti akan ditentukan oleh kajur dosen pembimbingnya. Ya. Jadi kalau KP itu dosen pembimbingnya murni kajur yang menentukan ya, gitu. Nah, ini ada agak sedikit berbeda dengan skripsi. Nah, kemudian jangan lupa untuk mahasiswa harus mendaftar KP sesuai waktu yang ditetapkan, karena nanti juga akan ditutup Google Form-nya ya. Kami nggak bisa terus-terusan buka form pendaftaran untuk data KP gitu ya. Karena bagaimanapun juga kan Anda juga harus berproses mengerjakan KP ya. Kalau misalnya daftarnya mau UAS baru daftar KP ya, kemudian mengerjakannya kapan kan menjadi nggak masuk akal gitu ya. Kalau tahu-tahu Anda mendaftar seminar KP. Ya. Kemudian setelah Anda mendaftar KP, ini nantinya ya untuk pendaftaran seminar kerja praktek, mahasiswa harus sudah menyelesaikan 100% penulisan dan aplikasi KP. Nah, ini buat mahasiswa yang KP ya. Nah, dokumen apa yang disiapkan? Dokumennya adalah logbook bimbingan KP, ya. Kemudian file laporan KP siap jilid. Nah, apa yang dimaksud dengan siap jilid? Yang dimaksud siap jilid adalah siap dijilid hardcover. Nah, seperti halnya kalau Anda ingin menjilid laporan hardcover, berarti sudah harus siap semuanya, ya. Ada halaman covernya, ada daftar isinya, ada kata pengantar, ya, abstrak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan siap jilid.
Kenapa kok di situ perlu ditegaskan kata-kata siap jilid? Karena beberapa tahun yang lalu yang seminar KP itu masih boleh hanya bab 1 dan sampai dengan bab 5. Perintilannya itu nggak ikut. Nah, efeknya apa? Efeknya dia molor untuk mengumpulkan file laporan KP. Padahal hanya gara-gara belum belum menyelesaikan apa? Covernya ya, daftar isi, belum bikin kata pengantar. Nah, itu bisa molornya bisa berbulan-bulan nih. Oleh karena itu disiasati kalau sudah seminar KP, maka sudah harus selesai semua gitu. Kemudian file artikel jurnal KP. Nah, itu juga harus dibuat ya sebagai latihan Anda untuk nanti saat menyusun skripsi, nanti juga wajib untuk membuat artikel dalam bentuk artikel ilmiah ya, seperti itu. Kemudian didaftarkan sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kalau waktunya sudah lewat ya kami tidak menerima pendaftaran untuk seminar KP. Kenapa? Karena jurusan itu jadwalnya padat ya. Setelah seminar KP harus seminar isi, setelah seminar isi harus mengadakan sidang skripsi dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan suatu jadwal yang cukup ketat begitu. Nah, kemudian judul skripsi. Tadi saya kira KP juga cukup jelas ya. Nanti juga penjelasannya bisa sambil berjalan juga. Kemudian judul skripsi. Alurnya adalah yang pada umumnya ya, yang sudah Anda lakukan dan kita alami juga di kampus ya. Biasanya mahasiswa menemui calon dosen ya, berkonsultasi tentang penelitian skripsinya ya. Nah, kemarin banyak juga ya mahasiswa yang ke saya minta judul atau minta arahan dan sebagainya, dan topik apa yang cocok dan sebagainya. Nah, itu ya dalam rangka itu ya untuk memperoleh judul ya, judul yang sesuai dengan kebijakan dari jurusan Teknologi Informasi. Atau bisa juga dosen menawarkan topik penelitian kepada mahasiswa. Nah, kalau misalnya ada tawaran dosen ini ya ya harus disambut dengan baik ya kalau memang Anda mampu untuk melakukannya gitu. Nah, kalau poin 1 dan 2 sudah Anda lakukan, Anda sudah yakin dapat judulnya ya, sudah menunjuk, sudah meminta dosen tertentu sebagai dosen pembimbingnya, maka Anda harus membuat proposal. Nah, proposal ini nanti akan dikirimkan di form pendaftaran ya. Setelah itu mahasiswa mendaftar seminar judul sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, kemarin Anda sudah mendaftar ya di Google Form. Nah, untuk dosen pembimbing, peraturannya adalah satu dosen itu maksimal membimbing 7 ya, 7 mahasiswa. Jadi kalau ada dosen yang sudah maksimal 7 mahasiswa, maka kalau ada mahasiswa yang misalnya meminta dosen tersebut menjadi dosen pembimbingnya ya nggak bisa ya, maka kajur yang atau jurusan yang akan mengarahkan ke dosen yang lain. Nah, makanya kemarin banyak ya yang merasa, oh saya sudah ngobrol dengan Pak Adam, sudah meminta Pak Adam untuk jadi dosen pembimbing saya dan sudah di ACC, ternyata kok pembimbingnya lain ya, bukan Pak Adam ya. Nah, iya, ternyata Anda telat daftar, sudah keduluan teman Anda yang meminta saya jadi dosen pembimbing. Akhirnya apa? Ya Anda diarahkan ke dosen yang lain gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan hal seperti ini terjadi. Nah, ini dalam rangka supaya dosen juga bisa lebih fokus ya, membimbing serta mahasiswa juga lebih terakomodasi masalah bimbingannya. Kemudian seminar isi. Nah, kalau di jurusan TIF itu kan ada 3 ya seminarnya ya. Seminar judul, kemudian seminar isi, dan sidang skripsi. Nah, seminar isi ini mirip-mirip dengan sidang skripsi ya. Oh, ini sudah ada Pak Irianto ya, sebentar ya. Saya jadikan anu dulu nih, co-host dulu nih.
Ya, ya, seminar isi ya. Mahasiswa telah menyelesaikan 100% penulisan dan penelitian skripsinya. Nah, ini juga sama ya dengan KP. Yang maju seminar isi harus sudah selesai semuanya, ya, baik program maupun tulisannya. Karena nanti akan dicek ya, kalau nggak selesai semuanya rugi sendiri mahasiswa. Kenapa? Karena bisa molor mengumpulkannya ya. Gara-gara apa? Gara-gara belum ada lembar pengesahan, gara-gara belum ada kata pengantar dan sebagainya. Padahal itu dibikin 5 menit aja selesai ya. Tapi bisa kalau nggak dibuat bisa molor sampai beberapa minggu mungkin. Makanya kita buat kebijakan, pokoknya yang seminar isi harus sudah semuanya selesai. Kemudian dokumen apa yang disiapkan saat seminar isi? Ya silakan dibaca itu A sampai F ya, instrumen cek nilai ya yang ditandatangani PA. Kenapa kok ini harus ya? Karena banyak kejadian tidak hanya di jurusan TIF ya. Anak sudah maju sidang skripsi ternyata ada mata kuliah yang belum diambil. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ada dua, kalau nggak terima dia marah, kalau terima ya dia akan ngulang gitu lah. Begitu ya. Nah, oleh karena itu kita mencegahnya sejak awal gitu. Jadi di seminar isi sudah harus mengisi instrumen cek nilai yang ditandatangani oleh PA. Nah, saat seminar isi bisa jadi nilainya belum lengkap 100% ya. Kenapa? Karena mungkin saat Anda saat mengambil skripsi juga sedang mengambil mata kuliah yang diulang misalnya, ya itu nggak masalah, ditulis saja di situ, sedang mengulang semester ini atau sedang berjalan semester ini. Kenapa? Karena biasanya seminar isi itu dilakukan sebelum UAS ya, sebelum nilai akhir KHS keluar gitu, sehingga mata kuliah yang Anda mengulang berbarengan dengan proses skripsi tadi belum muncul gitu ya. Kemudian poin B. Nah, ini yang baru ya, yang baru di semester ini ya. Lembar hasil pemeriksaan plagiarisme. Nah, jadi nanti laporan laporan skripsi tadi akan dicek oleh dosen pembimbing, dicek plagiarismenya dengan tool Turnitin ya, yang sudah dilanggankan oleh kampus. Kalau semester sebelumnya pemeriksaan plagiarisme itu adalah setelah hardcover jadi atau setelah akan mengumpulkan. Nah, ya seperti itu. Sehingga ya hasilnya ya ada yang besar, kecil dan sebagainya. Tapi ya nggak masalah karena itu memang masih mulai dikenalkan. Nah, mulai semester ini dikenalkannya tidak di akhir pengecekan Turnitin-nya, tapi di awal ya, saat mau seminar isi. Sehingga apa? Sehingga supaya ketahuan nih, kalau nilai plagiarismenya adalah lebih dari 30, nah Anda harus rombak dulu, nggak boleh ikut seminar isi, gitu ya. Itu harus diiniin. Kalau memang harus molor 1 semester berikutnya ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, makanya Anda jangan copy paste dengan teman-temannya ya. Harus harus lakukan proses penulisan yang baik dan benar, misalnya menggunakan parafras ya, membaca buku kemudian dituliskan kembali ya dengan cara parafras dan sebagainya. Saya kira cara-cara itu juga sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen yang mengajarkan metodologi penelitian dan riset dan teknologi informasi gitu ya. Bagaimana cara supaya tidak terkena plagiarisme. Kemudian poin D, file artikel jurnal, poin E, logbook bimbingan, dan poin F, lembar revisi saat seminar judul. Nah, jadi nanti Anda saat seminar judul harus punya lembar revisi, ya seminar judul. Nah, minta ke dosen pengujinya. Jadi jurusan sudah memberikan lembar revisinya kepada masing-masing dosen penguji. Nanti revisinya akan dituliskan oleh dosen yang menguji, kemudian akan diserahkan kepada Anda. Gitu ya. Jangan minta ke kajur, karena kajur belum tentu nguji Anda gitu ya. Bisa jadi Anda diuji dosen siapa, terus Anda nggak dapat, Anda mintanya ke kajur, kan bingung saya. Gitu. Kemudian didaftarkan sesuai waktu yang ditentukan. Ya, itu ya. Oke.
Kemudian sidang skripsi. Nah, kalau tadi seminar isi, sekarang sidang skripsi. Sama ya, hampir mirip. Nah, mirip. Mirip langsung ke poin kedua, dokumen yang disiapkan. Ya, sama ya. Instrumen cek nilai. Nah, kalau yang ini, yang A ini ya, poin A ini cek nilainya sudah komplit ya, yang sudah ada yang nilai KHS-nya sudah keluar ya. Gitu. Jadi instrumen cek nilai yang tadi sudah Anda isi di seminar isi, Anda tambahkan kalau sudah ada nilainya Anda tambahkan di situ gitu. Jadi tidak mengisi ulang sebetulnya. Sudah, kemudian poin E. Nah, ini sertifikat kompetensi keahlian minimal 2 ya. Ini wajib ya. Ini sudah berjalan sejak tahun berapa ini kalau nggak salah? 2017 ya, 2016 ya kalau nggak salah ya. Sertifikat kompetensi atau keahlian ini sebagai syarat untuk mengikuti sidang skripsi minimal 2. Nah, di jurusan TIP sudah memfasilitasi minimal 2 ini yaitu apa? Cisco IT Essential dan Cisco jaringan komputer. Gitu ya. Pak, kalau saya nggak punya Cisco IT Essential, bisa diganti dengan yang setara. Yang setara yaitu yang BNSP. Misalnya Anda punya Junior Network Programming atau Junior Network Administration, ya boleh, nggak masalah. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian poin F, lembar revisi. Nah, tadi kan seminar isi. Nah, seminar isi pasti ada lembar revisinya kan? Sembari Anda mempersiapkan berkas, sembari Anda mempersiapkan berkas dan mengerjakan berkas-berkas untuk persiapan sidang skripsi, Anda juga melakukan revisi yang diberikan saat seminar isi ya. Nah, kemudian Anda mintakan itu tanda tangan bahwa Anda sudah melaksanakan revisi yang diberikan dosen penguji pada saat seminar isi. Nah, itu saat sidang skripsi ini sudah harus ditandatangani, gitu ya, lembar revisi. Berkas lainnya yang diperlukan. Nah, ini biasanya dari fakultas atau universitas minta berkas ini apa? Data untuk pengisian ijazah, kemudian data untuk wisuda ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya di berkas-berkas tadi ada biasanya ada poin-poinnya ya, bebas finansial dan sebagainya, foto dan sebagainya, seperti itu. Nah, nanti Anda juga akan tahu ya. Baik, kemudian saya lanjutkan. Woi, selesai deh. Nah, ini link sakti yang harus Anda hafalkan ya, di luar kepala. Kalau perlu di-copy nih, ditaruh di HP Anda. Linktree tif.unsada. Ini isinya link-link terkait dengan KP dan skripsi. Nah, ini wajib harus tahu ini Anda ini ya, Linktree tif.unsada. Dan setiap semester pasti beda ya isinya ya, karena kan informasinya berbeda, terutama yang jadwal apa itu? Jadwal akademiknya. Tapi yang lain sama. Di situ ada informasi mengenai link join Telegramnya, kemudian YouTube, kemudian referensi ya, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, saya kira itu. Kemudian saya akan menunjukkan linknya ya. Nah, link ini biar nggak banyak tanya ini masalahnya. Capek juga ini kalau mahasiswa dikit-dikit tanya. Padahal sudah dikasih tahu ya. Nah, ini dia Linktree ya. Jadwal kalender diklik. Nah, ini isinya link semua. Jangan malas baca ya, jangan malas baca yang ini nih. Nah, ini informasi penting semua ini. Anda jangan sampai tanya ke saya, Pak, panduan penulisan KP di mana? Lah ini ada di sini ya. Daftar judul skripsi masa lalu mana? Ini ada di sini ya. Logbook KP ada semua di sini. Jadi semua kebutuhan Anda untuk seminar KP dan skripsi ada di sini semua. Itu. Nah, tentunya Anda fokus di sini ya, termasuk saya ya, untuk menjadwalkan apa ini seminarnya. Ada formnya, ada daftarnya. Kalau sudah mendaftar tapi belum ada di sini, ya sabar ya. Ini bukan
belum real time ya, ini sifatnya masih memanfaatkan crowdsourcing ya, sehingga ya kalau ada waktu ya saya langsung pindahkan ke list mahasiswa atau di daftar di seminar judul. Gitu. Ya, saya kira itu ya informasi yang utamanya, terutama yang Turnitin tadi ya. Mungkin dari Pak Irianto, atau ada pertanyaan dulu ini terkait yang sudah saya berikan barusan? Oh ya, iya sebentar. Ya, silakan Muhammad Albiondi. Pak, kalau untuk seminar judul itu dilakukannya itu offline apa online, Pak? Nah, ini gimana nih Pak Her nih? Mau offline apa online? Kemungkinan besar sih online ya. Tapi seminar isi dan sidang skripsi adalah offline gitu. Oke, siap. Baik, Pak. Gitu. Karena ada yang bikin alat dan sebagainya sehingga nggak mungkin untuk online gitu. Tapi kalau seminar judulnya masih dimungkinkan untuk online gitu ya, saya kira itu. Baik, Pak. Berarti kalau untuk seminar judulnya masih online lah ya, Pak? Insya Allah masih online. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oh ya, sebelumnya diisi absensinya ya. Nah, ini saya akan ngasih link absensi nih. Di chat ya. Silakan diisi absensinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti Anda pelajari ya yang diisi dari link tree tadi ya, ada panduan penulisan dan sebagainya, kemudian logbooknya dan sebagainya. Nah, nanti dosen pembimbing juga akan mengarahkan bagaimana proses bimbingan KP dan skripsinya berjalan. Pak Irianto, silakan. Kalau mau presentasi ininya tadi, share screen ya? Belum ya? Udah. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Irianto. Ya, terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara Pak Jek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Dokter. Ya, adik-adik mahasiswa, ini saya ingin menyampaikan yang semester lalu juga udah mulai kita gunakan ini, cuma ada sedikit perbaikan dari yang semester lalu ya, tentang bagaimana kriteria kerja praktek ya laporannya, begitu juga kriteria skripsi atau tugas akhir, dalam hal ini topik atau judulnya ya. Ini hasil kita diskusi para dosen teknologi informasi semester lalu yang kita sempat diskusi yang sebagian besar ya. Semester ini cuma lewat online aja. Ya, jadi silakan didengarkan untuk mahasiswa yang lagi mengerjakan kerja praktek, tentu yang bagian kerja praktek, yang lagi sudah masuk, sudah mengajukan tugas akhir, tentu bagian kriteria tugas akhir nanti ya. Oke, nah yang pertama kita ke teknologi informasi dulu ya. Jadi teknologi informasi itu menurut ACM ya, definisinya seperti ini ya. Jadi yang tebalnya aja saya ambil ya. Memilih, mengembangkan, menerapkan, mengintegrasikan dan mengadministrasikan secara aman ya sistem komputasi ya, atau dalam hal kita ini sistem atau aplikasi untuk bisa digunakan oleh user baik ke pribadi maupun organisasi atau ke sosial gitu. Jadi itu teknologi informasi. Jadi agak banyak ya, selain kita biasanya mendevelop, tapi di sini ada mengintegrasikan dengan ini secure ini. Itu nanti jadi ciri khas teknologi informasi. Nah, keywordnya ya, karena
Prodi Teknologi Informasi ini di Aptikom terus ini ya, terus ketemu terus ya para ininya ya, para pembesar Aptikom juga terus menggodok. Nah, ada beberapa keyword yang udah disepakati. Yang pertama, teknologi informasi ini membangun sistemnya boleh dengan platform ya, jadi tidak mesti scratch ya, tidak mesti membangun, misalkan membangun program itu nggak mesti dari awal gitu. Kemudian kita juga bukan sebuah program studi atau sebuah bidang yang punya kewajiban menyediakan tool untuk digunakan orang lain, tapi kita menggunakan. Jadi tool-tool dalam bentuk platform, library ya atau framework yang udah dibuat orang lain itu boleh kita gunakan, tapi harus digunakan untuk membuat aplikasi atau sistem yang bisa digunakan oleh user gitu. Nah, termasuk IoT, karena di sini juga ada penekanan networking ya. Nah, networking-nya kita arahkan ke IoT ya. Nah, cloud computing karena ini memang rata-rata aplikasi orang sekarang kan di cloud ya, letakkannya di cloud, ini juga jadi salah satu fokus. Kemudian ERP, karena ERP kan salah satu platform ya, membangun aplikasi yang modul-modulnya sudah ada. Ini di kurikulum baru ada mata kuliahnya ya, di Anda kan nggak dapat ya mata kuliah ini. Kemudian security, sistem cerdas, UI UX ya, dan nah ini DevOps ini jadi salah satu ciri khas yang membedakan teknologi informasi dengan yang lain gitu. Nah, ini ada penjelasannya, nanti Anda baca aja ya, dan di beberapa mata kuliah kan ini juga udah dijelaskan ya. Apalagi itu teknologi platform, cloud computing ya, sistem cerdas, nanti ada big data dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau kita melihat dari tahap kita mengembangkan sistem kan tetap menggunakan SDLC ya, System Development Life Cycle ya, atau ini software bisa juga ya. Nah, kan ada 6 tahap. Nah, teknologi informasi itu ini fokusnya di testing, deployment, maintenance, tapi bukan berarti bagian deployment ini kita tinggalkan ya. Ini juga bagian deployment, bagian yang harus maksudnya Anda sebagai lulusan harus punya kompetensi, tapi penekanan kita ke sini gimana cara mentesting sebuah sistem, mendeploy-nya dan memaintenance-nya gitu. Mendevelopnya ini tidak sampai menyediakan tool ya. Yang menyediakan tool yang tinggal digunakan itu orang computer science nanti ya. Nah, computer science itu memang penekanannya dia harus kuat di dalam algoritmanya, karena dia harus membuatkan tool, membuatkan library. Nah, begitu sebenarnya yang computer science ya. Nah, kalau sistem informasi tetangga kita itu fokus mereka kuatnya itu di analisis desain. Tapi ini semuanya belajar ini kan. Tapi Anda bisa saja nanti walaupun di kurikulum itu kita ditekankan di sini, Anda jadi ahli deployment atau jadi analis bisa aja gitu. Tapi maksudnya kurikulum atau kompetensi yang akan kita ukur ke Anda itu bagian ininya nanti, terutama Anda bisa melakukan testing terhadap sistem yang Anda buat, karena menurut senior-senior Anda juga saat ini, mereka kebanyakan justru bekerja di bagian testing ini. Paling banyak tenaga yang dibutuhkan gitu. Makanya di kurikulum ini kita perbanyak gitu ya, bagaimana Anda punya keterampilan juga melakukan testing terhadap sistem yang udah dibuat gitu ya. Deploy ini memang nanti jadi kewajiban, dengan ini maintenance kalau sistemnya udah jadi. Itu ciri khas teknologi informasi ya. Atau dengan satu istilah yang lebih orang sering nyebutnya dengan DevOps ya, DevOps, atau kadang-kadang ditambah dengan ini security-nya ya. DevSecOps security gitu. Ini kompetensi baru di dunia industri, dan yang mengisinya adalah bidang teknologi informasi. Ya, teknologi baru karena selama ini ada kesenjangan antara orang yang mengembangkan dengan bagian orang yang menghubungkan ke user. Nah, ini bagian orang ke user. Selama ini ada kesenjangan gitu, yang bagian membuat program, dia membuat program sendiri, nggak mau tahu dia bagaimana user, apakah sudah menerimanya atau tidak. Nah, teknologi informasi ini menghubungkan. Dia bagian pengembang iya, tapi dia bisa juga tahu dia masalah server, bagaimana meletakkan aplikasi itu, bagaimana menginstalnya sampai siap untuk digunakan oleh user. Nah, bidang itu namanya DevOps ya. Yang sering ikut MBKM atau sering ikut webinar-webinar di luar pasti udah sering ya, bahwa ini sebenarnya hal istilah yang baru, relatif baru gitu ya.
DevOps ya atau DevSecOps ya. Kita nanti ada mata kuliahnya ini yang untuk kurikulum baru ya. Oke, itulah atas dasar inilah kita membuat kriteria. Jadi kriterianya udah berubah dari senior-senior Anda 2 tahun yang lalu gitu ya. KP maupun skripsinya. Oke. Nah, ini untuk yang kerja praktek. Ayo silakan diperhatikan ya. Jadi kalau Anda saat ini sedang kerja praktek, Anda kan yang paling utama itu nanti kan waktu di kampus Anda melaporkan ya. Laporannya apa gitu. Jadi Anda cari kasus di tempat Anda kerja praktek. Nah, kasusnya, ya jenis kasusnya boleh yang sudah pernah dilakukan di tempat lain. Tapi jangan di tempat itu juga ya. Jangan senior Anda nanti membuat aplikasi aplikasi untuk inventory tapi tempatnya sama. Nah, jangan. Tapi boleh Anda buat inventory tapi di tempat Anda yang baru. Atau kalau tempatnya sudah dimagangin oleh senior Anda, maka Anda harus cari kasus yang lain gitu. Jadi harus di tempat dan kasusnya harus berbeda gitu. Atau kalau udah lama sekali sebenarnya boleh ya, kalau Anda mau buat versi atau menggunakan aplikasi. Kalau dulunya web, Anda mau buatkan mobile-nya, nah itu bisa saja sih. Atau tempat boleh sama, tetapi kasusnya harus berbeda gitu. Nah ini yang sekarang setelah pandemi ini kita keluarkan lagi ya, bahwa tempat Anda kerja praktek itu harus perusahaan yang punya ini ya, perusahaan yang terdaftar ya, harus terdaftar ya. Terdaftar itu dia berarti apakah PVT, yayasan, ya koperasi, instansi pemerintah, dan tentu saja yang seperti ini dia punya struktur organisasi yang lengkap. Nah, karena kita punya pengalaman waktu dulu pandemi ya, berapa kali ya, 2 tahun pandemi, ini kita lepas gitu, mahasiswa boleh KP di mana aja. Maka laporan mereka itu, laporan KP-nya dia membuat aplikasi untuk penjual di pinggir jalan, di kaki 5. Di warung-warung rumahan gitu. Nah itu ya kita maklumi karena waktu itu pandemi ya, susah mencari tempat magang. Tapi sekarang ini udah kita buka lagi ya, bahwa aturannya harus perusahaan-perusahaan yang seperti ini ya. Ciri khasnya dia ada struktur organisasi lengkap gitu, ada ini ya. Iya. Kemudian di kerja praktek tidak wajib pakai metode. Nanti ini kenapa ada untuk membedakannya dengan skripsi. Tapi kalau Anda mau pakai metode, misalkan mau pakai data mining atau mungkin mau pakai multi criteria decision, boleh-boleh aja gitu, tapi nggak wajib gitu. Tapi nah ini yang wajibnya ini harus pakai database, ada transaksinya ya. Kita masih buat standar minimal lah, tapi jarang ya. Kalau Anda udah buat aplikasi jarang minimal ini ya. Minimal ada 3 tabel master, 2 transaksi. Nah, walaupun pada akhirnya ini nggak mungkin kita buat aplikasi sesederhana ini ya. Itu minimalnya ya. Nah, kemudian syarat tool-nya. Nah, memang di kerja praktek ini kita masih nganjurkan Anda skripnya native ya. Istilahnya Scratch ya, Scratch programming ya. Tapi Anda boleh pakai framework ya. Anda boleh pakai Laravel atau CI ya, boleh. Ya, boleh. Apalagi pakai Bootstrap boleh nggak Pak? Oh, boleh. Pakai Bootstrap itu kan Bootstrap kan untuk front end-nya ya. Tapi untuk kalau Anda mau full stack-nya Anda boleh pakai Laravel atau Igniter, tapi tidak boleh pakai WordPress, pakai Drupal itu nggak boleh. Nggak boleh Anda buat aplikasi pakai WordPress. Tapi nanti kalau proyek di luar boleh nggak Pak? Ya, itu terserah Anda ya. Karena saya juga sering kalau ada yang minta buatkan web, saya pakai WordPress saja. Tapi kalau udah kerja praktek ini jangan, karena buat WordPress ini kan buat web setengah jam, 15 menit selesai ya. Artinya nggak ada codingnya ya, dan kita nggak bisa customnya juga sangat sulit ya. Jadi minimal Anda boleh pakai Laravel lah yang Anda pelajari di perkuliahan. Ya, atau boleh pakai PHP native ya, seperti yang di perkuliahan pemrograman internet kan gitu ya. Nah, ini dulunya nggak kita perbolehkan ini, tapi karena kita sekarang teknologi informasi, ya memang teknologi informasi memang tujuannya yang membuat aplikasi pakai tool ya, pakai framework memang. Jadi ini memang udah diperbolehkan. Nah, ini yang baru, tapi udah dimulai semester lalu, dan ini kelihatan nggak masalah ya waktu kita terapkan, kita wajibkan. Anda harus deploy ke hostingan ya, ke hostingan atau ke cloud. Nah, harus yang HTTPS ya, jangan yang pakai HTTP ya. Ya, misalnya kemarin ada yang ke rumah web atau ke banyak lah ya. Saya tahunya rumah web ya, karena saya suka di sana ya. Anda silakan hosting, atau kalau di perusahaan itu ada servernya, Anda boleh pinjam gitu ya. Jadi harus ada di hosting, ada domainnya, dan nanti manggilnya harus HTTPS. Ya,
jangan HTTP karena ini salah satu faktor nanti karena kita kan mau menerapkan security ya, gitu ya. Nah, sehingga nanti di bab 5, nah ini baru ya, di bab 5 nanti Anda tambahkan tulisan tentang cara mendeploy dengan fasilitas security yang ada di sistem Anda. Ya minimal security itu pasti ada passwordnya. Yang kedua pasti ada nanti tentang HTTPS-nya ini Anda harus paham ya, kenapa harus pakai HTTPS, nanti Anda harus tulis supaya Anda tidak hanya diwajibkan, tapi Anda tahu gitu, kenapa gitu. Kenapa di program Anda ada password, ada manajemen usernya, kenapa pasti deploy diminta Anda wajib hostingnya harus HTTPS ya, jangan HTTP gitu. Anda tuliskan nanti apa kelebihan ini gitu. Kalau ada fasilitas security lain, Anda tulis nanti. Nah, nulisnya di bab 5. Kerja praktek itu berapa bab? Ayo. Kerja praktek berapa bab? 6. 6 ya. Jadi di bab 5-nya itu hasil dan pembahasan ya. Biasanya begini ya, ini tidak wajib ya, tapi ini contohnya bab 5 hasil dan pembahasan, 51 spesifikasi hardware dan software, 52-nya kan hasil dan pembahasan. Di sinilah Anda capture gitu ya hasil program Anda, database. Nah, nanti ditambahkan 53 cara deploy-nya. Yang 54 fasilitas security-nya Anda tambahkan HTTPS, Anda tulis gunanya untuk apa di web Anda pakai HTTPS. Kemudian manajemen password, apa gunanya manajemen password dikaitkan ke security ya. Jadi ini masalah security karena Anda minimal paham karena kan tidak semua Anda judul topiknya security gitu ya. Tapi security itu salah satu aspek di teknologi informasi yang Anda sebagai lulusan harus punya pemahaman gitu bahwa setiap membangun sistem harus memikirkan security juga. Nah, jadi kita ini mau biasakan ya. Kita mau biasakan Anda memahami bahwa deploy itu kalau web di HTTPS, ya kalau nanti enggak web berarti Anda cerita tentang manajemen password aja. Kan enggak semuanya web ya. Mungkin ada yang mobile atau masih ada yang mau pakai PB, kan masih diperbolehkan ya. Oke, nah baru di 55-nya pengujian. Nah, ini pengujian itu kalau di kerja praktek, biasanya Anda apakah mau pengujiannya. Nah, Anda silakan bacalah ini di mata kuliah software engineering, itu kan ada bagian testing. Nah, testing itu ada yang pakai ini. Nah, Anda pilih Anda mau pakai pengujian yang mana untuk menguji sistem yang Anda bangun. Di sini ada tulis, ya satu aja ya. Ada yang pakai questionnaire, ada yang uji komponen-komponen, yang uji supermodul dan sebagainya gitu. Oke, itu nanti ini tambahan gitu ya di mananya ini di bagian bab 5. Ini untuk yang kerja praktek ya. Untuk yang kerja praktek. Paham ya yang kerja praktek ya? Yang kerja praktek dulu coba ada yang mau nanya? Ya, yang ditanya. Pak Heri, saya mau nanya dong, Pak. Oh ya, yang berkaitan nama yang halaman ini aja ya. Jangan tanya, Pak, saya belum ada tempat praktek, Pak. Itu jangan nanya. Oh, enggak. Begini, Pak. Kalau saya untuk KP saya softwarenya pakai VB bisa, Pak. Tapi untuk ke deploy-nya nanti di cloud HTTPS. Oh enggak, kalau PB gini, ini ada nanti penjelasannya. Oh iya. Ini kalau PB, mana dia? Ini kalau PB nanti deploy-nya. Tapi PB itu ini ya, memang lebih cocok PB daripada web, harus gitu ya. Nanti Anda kalau pakai PB, waktu diuji sama penguji ternyata lebih baik web, nanti mengurangi nilai loh. Nggak apa-apa PB, tapi ini memang harus PB karena apa alasannya gitu nanti ya. Nah, kalau pakai PB ini kan namanya aplikasi desktop ya. Deploy-nya adalah menyiapkan file instalasi. Paham nggak maksudnya? Menyiapkan file instalasi. Baik, Pak, paham, Pak. Ya, jadi buat file instalasi misalkan setup exe, begitu diklik di komputer lain langsung terinstall. Ya, paham ya? Ya, Paham, Pak. ya gitu. Itu deploy-nya itu ngapain ke web ya kan dia desktop ya. Oh ya, yang perlu webnya ininya database-nya. MySQL-nya letakkan di remote ya. Diletakkan aja di ya nanti saya tambahkan ya karena yang semester lalu gitu ini. Jadi selain buat aplikasi nanti yang MySQL-nya kan pakai database ya. MySQL-nya baru yang letakkan di hostingan tapi webnya aplikasinya tetap di komputer supaya Anda tahu berarti sistem Anda kan sistem client server ya. Walaupun desktop tapi datanya ini. Ya.
Tapi kalau nanti ada pertimbangan, tapi harus kuat ya alasannya. Wah ini alasannya misalkan ini untuk security, takut gitu ya. Aplikasi desktop sekarang orang yang masih pakai kan karena masalah untuk keamanan aja ya, supaya nggak ada tidak membuka celah di hack kan. Aplikasi desktop kan nggak bisa di hack ya, kecuali di depan komputernya. Alasannya cuma itu kalau mau pakai aplikasi desktop ya. Tapi kalau tidak ya pakai web aja. Web juga sekarang security-nya bagus. Ya, jadi boleh ya pakai VB silahkan, tapi siap-siap aja nanti penguji akan banyak menguji Anda ya. Kenapa harus pakai apa namanya desktop ya, VB atau desktop bisa juga pakai Java gitu misalnya bisa. Ada yang lain? Udah ya. Oke, sekarang yang tugas akhir. Nah, yang tugas akhir kriterianya, nah kita mengikuti selama ini judul-judul yang diajukan mahasiswa, ya itu kita bisa bagi dua gitu ya selama ini ya judul-judul atau topik yang diajukan mahasiswa. Pertama, mahasiswa membangun aplikasi untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, mahasiswa membuat alat ya, IoT atau embedded system ya. IoT ini berarti Arduino, embedded system ini robotik atau drone gitu ya. Itu yang kita maksud ya. Nah, selama ini dua ini aja. Nah, yang ya nanti yang lain nanti ada misalkan ada yang membangun untuk security gitu ya. Yang lain itu ada yang mau membangun apa sistem jaringan, ya bisa saja gitu ya. Gimana nanti mau apa gitu skripsinya mau di bidang networking, di bidang cyber security gitu. Itu yang lain-lain sih. Kalau mau diajukan silahkan aja, nanti akan kita lihat. Tapi karena 90% selama ini yang dua ini, makanya kita kasih batasan yang dua ini untuk penjelasan untuk pedomannya gitu ya. Oke, yang untuk membangun aplikasi di perusahaan. Nah, ini biasanya ya karena untuk perusahaan berarti sebelumnya di perusahaan itu harus sudah ada aplikasi. Jadi nggak boleh yang belum ada. Nah, kalau yang belum ada gimana, Pak? Kalau yang belum ada itu kerja praktek. Nah, kerja praktek itu kita membuat aplikasi yang di tempat itu belum ada, kita buatkan sistemnya gitu. Tapi kalau yang deskripsi, sebelumnya di tempat itu harus ada aplikasi. Kenapa? Karena kita mau gunakan, yang pertama kalau data mining, kita mau gunakan database-nya. Kalau Anda mau ngambil multi criteria decision ini, kita mau gunakan rule-rule yang sudah ada sebelumnya di sana, atau Anda mau pakai Pazi juga kita mau. Jadi memang sudah ada sistem, kita boleh buat sistem yang baru mau kita bandingkan. Misalkan dia sebelumnya belum diolah pakai Pazi, kita mau pakai Pazi, nah gitu. Atau kalau data mining, kita mau buatkan aplikasi yang bisa memanfaatkan data yang ada di perusahaan itu untuk menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan atau sistem pakar yang berbasis data mining atau machine learning gitu. Jadi pertama untuk yang ini yang untuk membangun aplikasi ya, untuk yang buat program lah gitulah intinya. Harus ada sebelumnya aplikasi di tempat itu gitu. Jangan yang nggak ada gitu. Kalau yang nggak ada semestinya waktu Anda KP dulu. Itu yang pertama ya. Yang kedua wajib ada algoritmanya. Maksudnya algoritma di sini adalah algoritma yang mendukung metode pemecahan masalah. Nah, karena nanti ada juga metode, nah di dalam penelitian software kan ada juga metode yang namanya metode pengembangan software, itu kan pada umumnya SDLC ya, nanti apakah jenisnya waterfall atau agile. Tapi yang dimaksud wajib ada metode di sini bukan yang ini. Ini memang wajib sekali. Tapi yang maksudnya ini tidak perlu disebut wajib, karena kalau Anda membangun software pasti menggunakan ini. Pasti Anda jelaskan gitu ini ya di beberapa kita Anda jelaskannya ya. Nah, ini maksud metode di sini adalah algoritma yang mendukung pemecahan masalah ya. Misalkan Anda menggunakan multi-criteria decision making ya. Ini istilah bahasa Indonesianya sistem mendukung keputusan ya gitu. Tapi yang terbaru. Nah, kalau Anda AHP, TOPSIS, nah kalau Anda mau seperti itu, Anda harus bandingkan nanti. Anda harus bandingkan dengan data mining.
Kenapa Pak pakai data mining? Karena kan di sana udah ada aplikasinya, sudah ada database-nya, datanya bisa diambil. Nah, gitu. Berarti Anda boleh aja bandingkan antara MCDM terbaru dengan data mining, boleh. Pembandingnya boleh. Tapi ini MCDM terbaru, nah yang terbaru itu apa? Nah, karena penguji udah pada tahu ya Topsys, AHP, SAW, Elektri, ya artinya itu sudah umum lah gitu. Salah satu yang terbaru contohnya ya, dikasih PASI, misalnya PASI SAW, PASI AHP, PASI Topsys gitu. Itu silahkan kalau Anda mau pakai, Anda bandingkan nanti dengan hasil data mining. Sama nggak hasilnya atau gimana gitu, apakah kinerjanya atau performannya gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua Anda boleh pakai AI. Kalau AI biasanya itu yang banyak itu PASI ya. Jadi kalau sistem yang bisa menggantikan MCDM, karena MCDM nggak boleh katanya, Anda boleh pakai PASI. Semua kasus yang bisa pakai MCDM ini multi kriteria decision making ya, nanti Anda searching aja ya. Kalau searching sekarang boleh ke Google, boleh ke ChatGPT ya. Nah, itu kalau Anda Anda boleh ganti ke PASI atau mungkin ke neural network gitu ya, boleh silakan. Atau mau ke genetik ya, genetik algoritma atau yang lain gitu. Namanya AI ya. AI ini kalau Anda pakai PASI nggak perlu ada dataset nanti. Tapi kalau data mining, machine learning itu harus ada dataset kan. Tapi harus ada rule. Jadi sebenarnya ada dua hal yang harus Anda tahu. Kenapa harus ada aplikasi? Yang pertama harus punya dataset. Kalau ada datasetnya, pakai data miningnya. Kalau ada datasetnya. Tapi datasetnya nggak ada. Kalau datasetnya nggak ada, Anda bisa pakai PASI. Sebenarnya bisa pakai MCDM, tapi kan algoritmanya banyak yang nggak boleh ya. Anda bisa pakai PASI sebenarnya. Sistem PASI, sistem PASI itu bisa memecahkan masalah untuk sistem SPK ya, STK berbasis PASI, mirip dia dengan MCDM dengan kriteria-kriterianya gitu. Nah, itu nanti. Jadi yang pertama, apakah di perusahaan itu ada dataset? Oh, ada, pakai. Anda sudah berpikir, oh saya mau pakai data mining. Oh, tapi datanya agak susah. Tapi saya tahu di sana ada rule-nya, ada atribut-atributnya. Anda bisa pakai PASI nanti. Itulah ya, yang ini nanti ya. Atau boleh Anda bandingkan gitu, karena misalkan penguji minta 2, Anda boleh yang satu pakai data mining, yang satu pembandingnya MCDM, atau pembandingnya boleh pakai PASI gitu nanti. Ya. Kalau data mining Anda mau bandingkan dengan data mining itu boleh, tapi kadang-kadang aneh ya. Yang satu Anda bandingkan single double smoothing, yang satu single, yang satu double. Ya yang sudah jelas lebih bagus double ya. Jadi membandingkannya jangan yang satu marga ya, kalau bisa ya. Atau Anda mau bandingkan net bias dengan KNN, nah itu boleh, silakan. Nanti yang masalah regresi tadi itu ya. Oke. Nah, kemudian ini data mining atau data science ya, atau boleh machine learning ya, machine learning atau deep learning sekarang. Nah, deep learning sekarang kebanyakan kan digunakan untuk computer vision ya, silakan computer vision. Boleh nggak Pak pakai YOLO? Boleh, silakan Anda mau pakai YOLO. Computer vision kan saat ini framework-nya YOLO ya, kalau yang berbasis Python ya. Boleh pakai YOLO, tapi sama penguji nanti Anda ditanya, itu kayak apa YOLO, gimana trainingnya, datasetnya, testingnya. Nah, kalau Anda nggak tahu, Anda disuruh pakai Python, pakai TensorFlow biasa aja ya. Itu yang untuk deep learning ya. Cyber security silakan kalau ada yang mau, nanti ada yang mengajukan, kita lihat gitu seperti apa Anda topik-topik skripsinya ya, yang berbasis cyber security. Atau nah ini ya, integrating system, ini salah satu ciri khas di teknologi informasi. Anda membuat API atau web service ya, sebenarnya web service gitu ya. Misalkan ada 2 aplikasi di sana yang tidak connect di sebuah perusahaan, Anda membuatkan supaya connect gitu, nggak perlu datanya offline gitu, dipindahkan ke Excel, di-upload gitu. Nah, Anda bisa buatkan API-nya atau web service-nya. Nah, nanti kita lihat seperti apa Anda mengajukannya. Kalau layak jadi skripsi, boleh jadi skripsi ini, karena ini belum ada ini ya, untuk mendesain. Kalau API itu kan web API ya, sekarang RESTful ya yang paling banyak ya. Anda mau merancang RESTful, tapi ini harus memang benar-benar diterapkan di perusahaan, atau Anda buatkan berarti 2 aplikasi yang menggunakannya gitu. Ya, itu yang skripsi seperti itulah ininya. Tapi yang kita lihat judulnya kan kebanyakan yang bagian ini kan data mining ya.
data mining atau machine learning atau computer vision. Ya. Nah, ini memang wajib ya, metodologi pengembangan software memang wajib SDLC ya. Rata-rata kan waterfall ya. Nggak mungkin skripsi agile ya. Skripsi itu nggak mungkin pakai agile. Waterfall atau kalau nanti dia IoT, dia milih prototype gitu ya. Ya, begitu nanti. Ini memang harus ada di dalam tulisan Anda juga harus Anda tuliskan dengan metode apa Anda mengembangkan sistem gitu. Oke, kemudian wajib dikaitkan ke sistem enterprise. Jadi di perusahaan itu kan sudah ada sistem ya. Nah, Anda harus kaitkan ke aplikasi yang Anda buat nanti di perusahaan untuk menambahkan apanya, apakah melengkapi atau mau apa Anda buat yang lebih baik yang ada di perusahaan daripada yang sudah ada di perusahaan ya. Misalkan di perusahaan sudah ada sistem pakar, tapi dia belum berbasis data mining. Anda mau buatkan ini pakai data mining gitu, itu silakan. Tapi harus ada kaitannya melengkapi sistem yang sudah ada di perusahaan. Nah itu maksudnya dikaitkan dengan sistem enterprise. Enterprise itu di sini kita menerjemahkannya perusahaan. Oke, nah Anda boleh buat pakai software ERP ya. Nah ini yang kayaknya sampai sekarang belum ada ya. Kalau Anda yang judul-judulnya masih ragu-ragu, Anda boleh pakai Odoo, kita bisa buat ERP ya. Anda bisa buat sebuah perusahaan mau digantikan pakai ERP Odoo karena di sana udah ada mulai dari hulu ke hilirnya itu dia di Odoo ini udah ada gitu. Anda boleh aja itu jadi sebuah ini, tapi ya harus salah satu algoritma ini harus Anda gunakan nanti ya kalau mau pakai, Anda mau menambahkan ya. Artinya Anda membangun software itu boleh pakai Odoo, tapi di Odoo itu harus Anda tambahkan nanti ininya, aspek algoritmanya, karena ciri khas skripsi kita itu harus ada menggunakan salah satu algoritma nanti yang membuat program ya. Ya walaupun algoritmanya boleh yang sudah dalam bentuk library. Nah, kalau computer science itu kan dia harus buat yang baru. Kalau di teknologi informasi silakan udah, misalkan ada di PHP udah ada TensorFlow atau di Python atau di JavaScript atau kayak YOLO itu ya YOLO, Odoo gitu ya. Seperti itu nanti model membuat aplikasi sekarang ya. Ya, boleh menggunakan framework, platform, library. Nah, itu udah diperbolehkan sekarang ya. Kalau dulu kan kita larang ya. Sekarang justru ya memang seperti itulah sekarang membuat aplikasi di pasar atau di industri. Kemudian aplikasinya boleh desktop, ya boleh ya desktop ya. Deskripsi juga boleh desktop. Asalkan memang tepatnya desktop gitu, bukan web atau bukan mobile gitu. Ini kan tergantung, ini kan ada pilihannya ya, kenapa kita pakai desktop, pakai web. Jangan ada, kenapa kamu pakai PB? Karena saya taunya PB, Pak. Nah, itu alasan yang salah. Langsung dicoret sama penguji, langsung disuruh buat pakai Android. Ya, alasannya harus alasan kasus ya, bukan subjektif, tapi objektif ke kasus permasalahan kita. Nah, ini yang terbaru yang mulai semester lalu ya, tadi sama dengan yang KP ya, wajib di-deploy ke server sendiri. Ya, Anda boleh ke hostingan ya. Nah, kemudian Anda harus paham caranya, Anda bisa jelaskan dan Anda tuliskan gimana cara Anda mendeploy-nya. Ini karena pengalaman kita kemarin, Anda rata-rata sudah di-deploy ke hostingan, tapi pas kita tanya nggak tahu, rupanya dibantu orang lain. Anda harus sampai tahu bagaimana caranya sampai Anda menggunakan kontrol panelnya, Anda mengkonfigurasi database-nya, ya, Anda membuat domainnya gimana, memilih domainnya. Nah, itu dituliskan nanti ini kalau di KP bab 5, kalau di tugas akhir di bab 4 nanti. Ya, supaya Anda memang tidak sekedar mendeploy, tapi Anda paham gitu, karena itu kompetensi yang harus Anda miliki sebagai lulusan teknologi informasi. Nah, itu harus tahu cara mendeploy nanti. Nah, bagus kalau Anda mau pakai cloud, bagus ya. Itu belum ada itu, Anda mau pakai Google Cloud atau AWS atau PD punyanya Azure ya. Memang mahal ya, agak mahal sedikit, tapi sebenarnya kalau untuk skripsi kan Anda sebulan aja gitu Anda ini kan. Itu lebih bagus lagi ya. Rata-rata kan di hostingan lokal ya. Memang hostingan lokal sih murah sih. Oke ya. Nah, kemudian nanti ini
Ya, ini nanti masalah integrasi sama security nanti ada penjelasan lain. Untuk topik yang topiknya data mining, data science, machine learning ya, boleh menggunakan data public. Nah, ini. Pak, boleh nggak Pak? Saya datanya data public. Boleh. Data pakai Kaggle atau UCI ya. Nah, kemarin udah kita diskusikan ini dengan penguji lain. Boleh nggak kalau mahasiswa trainingnya, nah tapi trainingnya pakai data public, boleh. Tapi waktu melakukan testing harus pakai dataset dari perusahaan. Karena kan aplikasi data miningnya atau machine learningnya mau digunakan di perusahaan. Datasetnya harus dataset dari lokal. Trainingnya, testingnya tadi ya. Trainingnya boleh public. Nah, Pak, apa itu Pak? Data training sama testing. Nah, kalau Anda nanya itu berarti Anda jangan ngambil topik ini. Berarti belum paham ngambil topik IoT ya. Jadi baca lagi ya yang ngambil topik tentang machine learning, data mining, dibaca lagi itu bahwa ada proses training, ada testing ya kan. Iya. Jadi boleh pakai ini data public, tapi yang proses training. Testingnya harus pakai dataset perusahaan, minimal akurasinya mencapai 75%. Kalau nggak mencapai, mungkin dataset testingnya mungkin yang kurang bagus atau perlu dilakukan apa namanya data preparation kan. Nah, kan salah satu aspek di data mining kan ada data. Mungkin data preparation-nya nggak bagus dan sebagainya lagi. Atau mungkin data publiknya kurang banyak atau dan sebagainya lah gitu. Silakan di banyak gitu hal yang memang seperti itulah pekerjaan orang data mining kan memang ada aspek trial and error-nya ya. Kurang bagus gitu. Di-try, ditukar lagi, mungkin algoritmanya ditukar, ditambah gitu dan sebagainya. Tapi akurasinya kita minta minimal 75%. Kalau yang pakai YOLO tuh rata-rata bisa 90% ke atas ya. Memang luar biasa YOLO ini ya, kalau yang pakai computer vision. Tapi yang ini ya kita minimalnya 75% lah. Dan harus jelas perusahaan yang butuh dan yang akan menggunakan model yang dihasilkannya. Jadi Anda mau buat gini ya, mau buat mendeteksi apakah ini daging sapi atau daging babi gitu. Nah, harus jelas yang menggunakan siapa. Oh, yang gunakan orang umum, Pak. Kita nggak boleh, harus ada. Anda boleh ke pasar ya. Anda boleh ke pasar atau ke perusahaan daging gitu ya. Atau ke rumah makan gitu. Rumah makan itu kan dia perusahaan. Supaya mereka ini ya jangan sempat konsumennya terkonsumsi misalkan daging babi misalnya atau daging yang kurang segar gitu, daging segar, daging tidak segar. Kalau yang semester lalu banyak computer vision itu mendeteksi daging ya. Daging padi gitu ya, gandum ya, kedelai gitu ya, beras gitu boleh aja ya. Banyak ini di computer vision ini cukup banyak topik-topik. Cuma Anda harus punya high performance komputer ya. Komputer Anda untuk trainingnya harus kuat atau Anda nyewa cloud ya. Oke, itulah yang kalau Anda mau membuat aplikasi gitu ya, membuat software. Jadi kalau membuat software, tidak membuat alat, harus ada algoritmanya. Nah, gitulah bahasa sederhananya. Jadi kalau kita sederhanakan yang dua ini, yang satu buat software, yang satu buat alat. Nah, gitu. Nah, yang buat software atau buat aplikasi ini, kebanyakan data mining atau computer vision gitu ya. Atau ada yang mau buat chat boleh ya, chat. Anda boleh menggunakan API ChatGPT ya. Nah, itu sekarang lagi rame ya. Sebelum banyak yang buat, sekarang buru-buru Anda jadi skripsi. Karena banyak yang pada masih bingung ya. Kemarin juga si Prof. Teddy, saya ikut webinar juga mahasiswanya pada masih ingin gitu membuat chatbot tapi dibantu oleh ChatGPT. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi kasusnya harus dibatasi. Hanya kasus, karena kelebihan kita buat chatbot kan kita tanya jawabnya sehebat ChatGPT, tapi kasusnya dibatasi oleh kasus di tempat itu. Nah, jadi kan bahasanya kan sangat alamiah kan. ChatGPT itu kan bahasanya sangat natural ya, makanya natural language processing kan bahasanya bagus gitu ya. Nah, langkah bagusnya kalau kita misalkan nanya, apakah itu Unsada, berapa bayarannya, kapan pendaftarannya. Nah, kalau Anda bisa buat web itu, wah bagus itu. Mau saya jadi pemimpinnya itu. ChatGPT untuk untuk informasi Dharma Persada gitu. Ya, kita juga lagi mau buat itu ya. Itu Anda harus punya API-nya. Oke, itulah yang topik membangun aplikasi untuk perusahaan.
Nah, sekarang kita ke yang membangun alat ya. Alat ini kita masukkan itu kenapa pakai alat? Karena IoT ini dia pakai microcontroller. Ada mata kuliahnya kita kan. Atau embedded system ya. Kalau embedded system ini ya juga pakai microcontroller juga ya. Nah, cuma biasanya embedded system ini digunakan di drone atau di robot ya. Kalau IoT ini nanti dia terhubung ke aplikasi yang ada di internet. Nah, kalau ini usernya penggunanya tidak harus perusahaan yang ini ya, tidak harus dan tidak mesti di sana udah ada aplikasi. Beda sama yang di sebelah ini ya. Jadi kalau IoT boleh aja Anda di kampung Anda ada tambak udang gitu. Tambak udang itu dia masih UKM atau masih punya sendiri gitu, nggak apa-apa, asalkan ada tempatnya gitu. Karena di sana nanti ada ngambil data, nggak mesti dia udah jadi CP atau jadi apalagi jadi PT gitu, nggak perlu ya. Karena memang IoT ini kebanyakan digunakan kan di tempat-tempat terpencil sebenarnya ya, penggunaan IoT ya. Tempat-tempat yang listriknya minimal gitu ya, karena kan IoT ini kan punya syarat alatnya harus hemat listrik gitu ya, makanya microcontroller itu kan sangat hemat listrik ya, kayak handphone dia. Tapi harus punya dampak positif. Nah, nanti dilihat latar belakangnya Anda. Apakah terhadap ekonomi, terhadap kesehatan ya. Kemarin ada yang membuat IoT untuk mengecek jantung gitu. Jantung ini boleh. Atau lingkungan gitu ya. Kemarin semester ini atau kemarin ya, lingkungan untuk sampah gitu ya. Mengontrol sampah, memilah sampah gitu dan sebagainya gitu, silakan. Atau untuk UKM gitu, silakan Anda buat alat IoT-nya. Untuk bisnis juga bisa ya. Membuat alat IoT untuk mengecek barang yang diantar dari toko ke pelanggan gitu. Jadi di mobil pengantarnya dikasih alat ini ya, apakah supirnya ugal-ugalan yang bisa membuat yang beresiko misalkan ya. Nah, itu biasanya dikasih alat itu ya. Alat yang mendeteksi getaran gitu. Jadi kalau supirnya ugal-ugalan langsung dikasih peringatan gitu. Wah, ini kamu jangan semuanya ditabrak gitu. Karena kita bawa alat orang gitu misalkan gitulah. Itu perangkat IoT juga itu kan membantu untuk di e-commerce ya. Jadi kalau di e-commerce biasanya IoT itu untuk di delivery-nya biasanya sudah sampai mana gitu, dikasih alat untuk mengetahui posisi gitu ya. Untuk tambak di pertanian ini paling banyak juga. Di rumahan juga ya boleh sih, di rumahan asalkan nanti jelas itu manfaatnya. Itu sih dari segi latar belakang ya. Nah, untuk IoT itu kan alatnya kan ada sensor, ada aktuator ya, ada input, ada output. Kalau alat input Anda banyak, minimal 3, kemudian aktuatornya juga banyak, minimal 2, Anda boleh pakai algoritma biasa aja, pakai program Arduino, pakai if-then ya. Nah, itu namanya algoritma if-then. Tapi kalau Anda cuma punya sensornya dikit, nah Anda harus pakai algoritma. Nah, di Arduino sejauh ini algoritma yang bisa digunakan fuzzy. Sebenarnya bisa data mining atau bisa MCDM gitu ya, tapi yang lebih cocok itu pakai fuzzy kebanyakan gitu ya, alat kontrol, karena fuzzy digunakan untuk mengontrol mesin. Dan di Arduino juga sudah ada library-nya ya. Nah, yang fuzzy, kalau Anda pakai fuzzy, Anda cek sensornya itu harus analog ya, karena fuzzy itu dia mengolah data analog ya. Kalau datanya digital, Anda lebih baik beralih ke sini ya, ke minimal 3 sensor ya. Itu tentang sensor dan aktuator ya. Nah, kemudian sistem yang dibangun, aktuatornya boleh dalam bentuk miniatur. Nah, jadi aktuatornya misalkan Anda mau buat atap yang bisa bergerak gitu ya, bolehlah Anda buat atapnya miniatur aja gitu ya. Atau kemarin pintunya miniatur, tapi nanti dibuka atau ditutup pakai motor servo ya kemarin ya. Servo. Nah, boleh dibuat miniatur atau kolamnya miniatur gitu. Tapi sensornya harus nyata. Nah, sensornya kan, masa sensornya miniatur juga. Biasanya miniatur itu yang dikontrol. Nah, namanya aktuator yang dikontrol. Sensornya harus ya, kalau pakai sensor suhu ya sensor suhu. Kalau pH gitu yang diukur ya pH, pakai sensor pH dan sebagainya gitu. Sensornya harus yang nyata gitu. Nah, nanti algoritmanya gitu. Wajib ada aplikasi internetnya. Nah, ini jadi IoT, perangkat IoT itu kan platformnya itu harus ada aplikasi internetnya. Kalau Anda buat sendiri di deploy artinya bisa diakses oleh user lewat internet. Nah, atau boleh juga Anda menggunakan
Jadi diperbolehkan menggunakan aplikasi internet yang sudah dibuat pihak ketiga. Nah, yang kemarin yang agak bagus tuh saya lihat tampilannya pakai Beeling ya. Yang lengkap itu ThinkSpot. Silakan Anda boleh pakai ini. Tapi ini kan Anda harus belajar dan ini kalau yang free-nya agak terbatas ya. Nah, atau Anda buat sendiri aja, buat sendiri juga mudah ya, membuat kayak buat aplikasi web biasa kan. Itu kayak membuat aplikasi web biasa kan Anda tinggal mengirim datanya pakai API ya dari Arduino ke web kita gitu ya. Kita biasa ya membuat. Jadi punya jadi belajar membuat API lah, API sederhana gitu. Boleh gitu ya. Jadi boleh buat sendiri, tapi IoT itu harus ada aplikasi yang bisa diakses lewat internet. Makanya namanya IoT, internet. Wah, saya IoT-nya enggak, Pak. Itu bukan IoT, karena buat embedded system itu. Kalau nggak ada itunya robot atau apa ya silahkan ya. Arduino gitu enggak. Kalau IoT namanya harus ada terkontrol lewat internet ya. Dia harus lewat internet ya. IoT itu dia melewati internet, bisa dikontrol dan dimonitor. Nah, gitu. Ini kemarin Pak, saya nggak perlu Pak. Ya, itu nggak IoT Anda itu. Ya, boleh pakai platform tadi ya. Pakai Beeling lah yang agak ini ya. Pakai Beeling atau pakai ThinkSpot ya. Kalau saya pernahnya pakai ThinkSpot ya. Tapi kemarin ada yang semester lalu pakai Beeling, saya lihat tampilannya bagus ya. Dan sebagainya banyak ya, yang punya lokal juga udah banyak ini yang platform yang ini. Rata-rata yang gratisnya bisa untuk skripsi ya. Kalau yang mau untuk profesional, kita harus pakai yang berbayar ya, karena ada batasannya itu. Beeling juga ini ada batasannya. Nah, atau boleh buat sendiri tadi ya di localhost, tapi localhost-nya nanti diupload ke hostingan ya, bisa diakses gitu ya. Nah, ini ya dijelaskan dalam laporan skripsi gimana cara Anda kalau Anda upload gitu ya. Kalau Anda upload, Anda harus instalkan gimana. Tapi kalau Anda pakai Beeling, Anda jelaskan di skripsi bagaimana Anda menggunakan Beeling menginikannya gitu, penggantinya ya. Jadi memang kalau yang di sini dia tidak karena sudah terdeploy ya, kalau Beeling atau ThinkSpot ini kan sudah langsung di cloud-nya sendiri ya. Jadi ini sama, konfigurasinya, security-nya nanti ini sama. Kemudian, nah ini yang yang semester lalu kita nggak sebutkan, sehingga sebagian ada yang nggak ada gitu ya. Jadi IoT ini wajib ada database-nya. Ayo, yang pakai IoT ini Anda dengarkan ya. IoT-nya wajib ada database-nya. Untuk apa database-nya? Untuk menyimpan, merekam semua kejadian pada sistem IoT kita. Apa yang terjadi pada sensor, apa yang terjadi pada aktuator, itu langsung tersimpan ke database. Nah, gitu. Itulah gunanya IoT, karena IoT kan gunanya untuk mencatat setiap kejadian yang kita letakkan alat IoT. Karena satu ketika nanti itu akan diolah pakai data mining oleh orang lain. Makanya sejak sekarang wajib itu pakai database. Nah, pakai database ya wajib ya disimpan pakai database. Nah, itu udah biasa ya pakai Arduino biasanya MySQL ya database-nya, atau mau pakai Postgre juga silakan Anda coba ya. Saya yang pernah pakai MySQL ya. Nah, jika sumbernya dari sistem IoT yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini mau tahu senior Anda atau di sebuah perusahaan sudah ada IoT-nya, Anda ambil datanya 6 bulan, Anda olah pakai data mining. Nah, itu enak itu. Itu cikal bakal big data ya. Kalau ada di sebuah tempat udah ada IoT dia mencatat suhu. Nah, suhu itu kan biasa pakai IoT ya, karena kan dikirim ke web ya. Tahu suhu berapa di USADA gitu ya. Nah, itu silahkan kalau udah ada 6 bulan, Anda ambil datanya diolah itu. Wah, itu enak. Bisa ada banyak insight gitu yang kita dapatkan, apakah suhu, angin, atau kelembapan, atau apa gitu. Kalau di satu tempat udah ada ya, silakan itu. Berarti jadinya ke data mining nanti, karena IoT-nya udah ada. Kan. Nah, untuk topi embedded, nah ini kemarin usulan dari dosen ya. Embedded itu drone atau robotik. Nah, kriterianya ada aspek otomatis. Nah, otomatis gitu ya, otomatis tidak mesti AI ya, tapi kalau ada AI kelihatan unsur cerdasnya gitu. Jadi otomatis kan dengan AI dua hal yang berbeda, tapi AI itu otomatis logik ya, nah logikanya yang otomatis. Tapi kalau pakai drone, nah ada aspek otomatisnya lah, apakah robot dia ngantar makanan sendiri, mengantar surat sendiri gitu silakan ya, dan bermanfaat ke pengguna. Harus jelas penggunanya siapa ya, jangan penggunanya publik ya. Penggunanya siapa, semua orang gitu, tak boleh ya. Dianjurkan menggunakan algoritma sistem cerdas ya.
pengenalan pola ya, computer vision. Kalau Anda membuat robot yang bisa mengenal sebuah ada kemarin yang buat mengenal apakah di laut itu ada minyak, ada minyak tumpahan atau enggak, itu pengenalan pola kan. Computer vision ya, atau pakai Fuzzy boleh gitu. Itu ya. Embedded system juga pakai microcontroller ya, microcontrollernya mirip sama Arduino ya. Nah, oke, metodologi utama. Nah, di topik ini metodologi utama Anda itu adalah tahapan membangun sistem. Nah, jadi harus Anda gambarkan nanti. Pertama Anda mau merakitnya, terus gitu Anda buatkan. Itulah metodologi kalau Anda membangun sistem IoT atau embedded system, metodologinya itu tahapan-tahapan Anda membangun. Langkah per langkah ya. Mulai dari alatnya terpisah-pisah, Anda rakit, mungkin Anda ngapain dulu gitu, apakah Anda sensornya dulu yang Anda tes, atau aktuatornya dulu, atau kapan Anda membangun prototipenya dan sebagainya. Itu nanti yang jadi metodologi, harus Anda cantumkan di bab metodologi. Bab metodologi itu kalau skripsi di setelah bab 2. Ya, jadi kita analisa dan perancangan itu, dulu rencana mau kita ganti metodologi ya, belum pernah dibahas ya. Ya boleh aja itu jadi bab 3 metodologi penelitian gitu, analisa dan perancangan sistem, baru nanti bab 4-nya pembahasan ya. Hasil dan pembahasan. Oke, nah sehingga untuk yang skripsi sama dengan yang KP tadi. Karena ini di semester lalu belum ya. Jadi di KP nanti, karena Anda selain Anda sudah bisa menerapkan algoritma tertentu, Anda harus bisa menceritakan tahap deploy-nya. Kemudian apa aspek security yang ada di sistem Anda? Pasti ada ya. Pasti ada, minimal Anda pakai HTTPS di webnya. Atau mungkin di program Anda ada password-nya. Nah, itu harus ada aspek security-nya apa, karena Anda jangan sempat bingung waktu ditanya penguji nanti. Ada apa yang maksud deploy? Apa yang Anda lakukan? Nah, lebih baik Anda tulis sekarang di bab 4 Anda tambahkan. Bisa nambahnya seperti ini ya. 51 kan sama ya kayak KP, ini juga sama ya. Ada menampilkan kalau ada pembahasannya di sini, pembahasannya. Nah, dari 53-nya Anda menceritakan deploy dan security. Tahap Anda mendeploy bagaimana. Ya, ingat ya, deploy itu adalah membuat sistem kita bisa digunakan oleh end user. Nah, itu artinya deploy ya. Jadi gimana caranya supaya end user bisa pakai? Ya, nggak cuma, kalau programmer kan dia nggak tahu, ya dia buat program aja. Kan nggak langsung dia kasih aja ke user kan. Yang ngasih user itu ya kita ya, seorang DevOps ya. Itu namanya deploy ya. Nah, Anda ceritakan, ya salah satunya gimana? Anda letakkan ke hostingan, Anda kasih tahu linknya jadi ada domainnya HTTPS. Nah, gitu kan, banyak yang ada konfigurasi kan. Nah, MySQL-nya harus tahu nanti itu ya. Makanya langsung diwajibkan ini, yang KP-nya udah begitu ya udah tahu ini ya. Jadi mana tahu yang waktu KP-nya belum, nah Anda jadi tahu ini gimana cara mengupload ke hostingan ya. Rata-rata hostingan sekarang pakai control panel ya, pakai cPanel versi berapa gitu ya nanti. Ada beberapa gitu, kita harus mesan domainnya mau pakai domain apa. Nah, itu Anda minimal pernah tahu sekali waktu skripsi atau waktu KP kan. Sehingga waktu kerjaan nanti lah orang udah, wah ini udah jago ini, udah tahu dia domain. Itu jarang ya, orang sekarang itu taunya buat program dia, tapi nggak tahu dia mendeploy-nya gitu. Oke, nah ini pengujiannya ini ya, kalau Anda pakai data mining, kalau klasifikasi tentu pengujiannya pakai matrix conversion. Ini Anda harus baca ya mata kuliah data mining ya. Kalau klasifikasi pakai matrix conversion. Kalau regresi ya pakai, kalau Anda nanti metodenya regresi atau time series pakai mean square error ya, MAPE ya, mean absolute percentage error dan sebagainya lah gitu, ada sekitar 12 jenis error. Jadi pengujian error itu kalau regresi. Jadi beda-beda ya, Anda cek. Anda harus paham, harus baca lagi gitu. Data mining Anda pakai apa data miningnya? Klasifikasi, regresi. Ini pas ujian akhir aja saya tanya, ada yang bingung deh. Kamu ini tugas akhir kamu regresi atau time series nih? Salah dia jawabnya. Ini gimana sih? Udah dia 2 bulan kan, kerjaan Anda nanti cuma ngerjain skripsi aja ya. Anda harus ahli di judul skripsi Anda itu harus ahli. Harus kelihatan Anda lebih ahli dari penguji. Memang begitu. Ya.
Anda harus jadi lebih ahli. Jadi dari pembimbing juga Anda harus jadi lebih ahli. Makanya kalau Anda nggak tahu metode data mining Anda apa, itu jadinya kan aneh kan, langsung nggak bagus penilaian penguji kan. Jadi kan bisa klasifikasi pakai matrix confusion, regresi pakai dengan berbagai error tadi, atau time series juga ya sama ya. Kalau Anda pakai clustering, nah itu juga ada ya, pakai salted index dan sebagainya gitu ya kalau clustering. Kalau asosiasi sudah otomatis ada kinerjanya ya selama prosesnya dibuat kan, apa namanya itu yang apa, perhitungan yang signifikan itu ya, ya lupa saya karena lagi nggak ngajar ya, yang asosiasi ya. Kalau Anda nanti oh ya ini belum ada yang apa, anomaly detection, nah itu juga ada cara ngujinya gitu. Jadi kalau data mining cara ngujinya ada sendiri, harus pakai pengujian data mining. Karena di data mining kan tahap 5 kan pengujian ya, testing. Nah, kalau yang ini, kalau yang IoT, pengujiannya itu gimana cara Anda menguji bahwa sensornya ada kerja, aktuatornya ada kerja, berdasarkan programnya juga udah kerja. Nah, gimana cara menguji semuanya? Itu kalau yang IoT, pengujiannya gitu ya. Jadi harus ada ini pengujiannya, karena kan pengujian salah satu tahap di SDLC. Oke, ini cuma contoh aja ya, ini yang dimaksud dengan sistem enterprise. Nah, di sebuah perusahaan itu pasti ada, perusahaan-perusahaan itu sekarang itu ada inventory-nya, ada bagian pelayanannya, ada HRD-nya, ini SDM ya. Ini kalau dia pabrik ada MRP-nya, ada bagian production, penjualan, CRM ya, ini apa humasnya ya. Sales ini orang yang langsung berhubungan sama konsumen ya, ada finansial, keuangan. Nah, itu ini namanya aplikasi perusahaan itu nanti yang kita, makanya di sistem itu ada namanya sistem integrasi. Kalau kita buat yang baru, nah kan harus terintegrasi dengan sistem yang ada. Nah, Anda harus buatkan dia terintegrasi. Karena yang Anda buat itu kan pasti yang baru. Nah, cara mengintegrasikannya sekarang paling murah pakai API kan, web API. Makanya semua yang data mining itu wajib belajar web API kan, nggak susah gitu web API. Pembuatnya juga mudah sekarang kan. Harus tahu lah itu ya. Nah, itu jadi bagian sambil skripsi ini kan bukan cuma sekedar syarat Anda lulus ya. Sambil Anda belajar juga kan. Jadi sistem integrasinya Anda harus nanti harus Anda perhatikan gitu ya. Cara mengintegrasikan dengan sistem yang ada di perusahaan gitu. Oke. Nah, kalau IoT ini contoh-contohnya ya. Ya, ini ada banyak ya. Ya, kalau Anda cek itu kalau saya dulu IoT itu saya ikut pelatihan lagi ya. Saya walaupun orang elektronik dulu, saya ikut pelatihan di Depkominfo dulu untuk IoT. Makanya IoT saya kembali bersemi ya. kembali ingat lagi saya dengan ilmu elektronika ya, apalagi sekarang ada programnya gitu. Ini contoh-contohnya. Memang contoh-contohnya itu terus ya. Ya, Anda bisa cari yang lain lah. Saya lihat banyak judulnya yang IoT cukup lumayan banyak ya semester ini. Oke, ini penjelasan tambahan ya. Nanti mungkin Anda baca aja ya. Ya, di seminar judul, wajib memperlihatkan dataset. Ayo, yang skripsi. Kalau Anda data mining, Anda wajib perlihatkan datasetnya dalam bentuk file CSV. Ya, kalau yang minta konsultasi ke saya itu saya tanya dulu, mana CSV kamu? Gitu. Anda tunjukkan ya. Kalau data terstruktur dia bentuknya CSV. Kalau datanya tidak struktur, kalau gambar ya Anda tunjukkan gambar-gambarnya, image-nya ya. Atau kalau ada yang suara ya, kita jarang yang suara ya. Jadi harus ada datasetnya dulu. Ya kalau nggak ada dataset, kita nggak bisa tentukan apakah algoritma Anda itu benar atau enggak. Karena kan algoritma data mining tergantung dataset kan. Kan begitu kan. Jadi lihatkan dulu dataset. Dataset yang Anda perlihatkan jangan semuanya ya. Bingung penguji ya. Bukan semua database yang Anda perlihatkan. Tapi dataset yang terlibat untuk diolah oleh algoritma data mining. Kan dataset yang terlibat kan cuma yang tipe kategori atau tipe R, yang tipe discrete ya. Sama tipenya numerik. Kalau tipenya string biasanya untuk text mining. Kalau Anda mau text mining, Anda string apa gitu yang mau Anda olah. Nah, jadi yang Anda tunjukkan hanya dataset yang digunakan oleh algoritma Anda gitu. Karena mau kita cek gitu. Benar nggak Anda milih klasifikasi? Kalau naive Bayes kan klasifikasi ya, naive Bayes, KNN, support vector machine ya. Apalagi yang klasifikasi, ayo yang metodenya yang belum saya sebut.
yang punya Anda ya. Apa yang pohon itu apa, random forest ya, decision tree. Wah, itu paling banyak itu klasifikasi ya. Paling sering orang memang menggunakan klasifikasi. Memang cocok nggak dataset Anda klasifikasi? Kalau nggak ada label kan nggak cocok. Jadi makanya harus Anda bawa itu, Anda minta datasetnya gitu. Yang kedua kalau regresi. Nah, kalau regresi itu kan harus ada type, harus ada numeriknya ya yang mau diprediksi. Nah, ini dia mau regresi tapi nggak ada yang numerik, kategori semua datanya. Lah, ini berarti kan nggak paham dia. Kenapa kamu milih regresi? Yang klasifikasi udah dipakai teman-teman semua, Pak. Padahal datasetnya bukan dataset regresi. Nah, itu ya nanti ya. Nah, baca lagi lah itu ya. Time series itu kan sama dengan regresi, cuma dia ada date-nya ya, ada tanggalnya atau ada waktunya. Ya, seperti regresi dia, ada numerik dan ada tanggal gitu. Nah, harus seperti itu. Ya, makanya ada feature, ada label ya. Kalau ada labelnya berarti Anda pakai ini. Klasifikasi, regresi atau time series. Kalau nggak ada labelnya berarti Anda pakai kalau tidak clustering, asosiasi, anomaly detection, atau mungkin nanti ada ini dimension reduction ya, tapi ini untuk anak S1 jarang ya gitu. Jadi tergantung file CSP-nya, jadi jangan asal-asalan ya. Algoritma itu bukan asal-asalan gitu, bukan gara-gara yang lain udah banyak dipakai, Anda milih algoritmanya itu enggak. Yang pertama tergantung latar belakang di perusahaan. Nah, yang kedua secara teknis adalah datasetnya seperti apa gitu, struktur dataset Anda gitu. Makanya ditunjukkan ya. Itu ya, jadi wajib ya. Nah, untuk yang menggunakan clustering hasilnya langsung digunakan untuk memprediksi. Nah, kalau clustering, ya pengalaman kita selama ini clustering, itu hasilnya menggantung gitu. Nggak tahu mau digunakan untuk apa gitu. Untuk membuat ke tahap deploy-nya agak susah. Jadi untuk saat ini yang Anda milih clustering, itu Anda lebih baik langsung Anda membuat prediksinya. Nah, karena clustering itu kan sebenarnya dia klasifikasi, cuma labelnya nggak ada. Labelnya sudah dibuat sama clustering. Anda lanjutkan ke klasifikasi. Jadi kalau yang dia saat ini mengajukan clustering, Anda langsung kombinasikan sama algoritma klasifikasi. Anda pilih aja mau pakai klasifikasi apa yang cocok ya. Kalau datanya angka semua, Anda pakai KNN ya, atau support vector machine. Kalau datanya ada kategori, Anda pakai naive Bayes gitu ya. Silakan nanti gitu ya, karena yang clustering ini memang agak ini, karena dia kan sebenarnya cuma fungsinya kan memberi label ya. Nah, kalau cuma memberi label kan interpretasi aja kan. Nah, itu agak susah nanti deploy-nya gimana gitu. Nah, ini pengalaman saya lihat waktu semester lalu ya, ini clustering dia cuma nguji-nguji aja gitu, nggak sampai deploy. Ya, yang mengajukan clustering didengarkan ya, dibegitukan nanti ya, dikombinasikan sama klasifikasi ya. Nah, ini sering nanya ini, Pak, berapa jumlah datasetnya? Nah, gitu. Pak, jumlah datasetnya berapa, Pak? Saya cukup nggak 100, 200, 100 ribu? Nggak ada ketentuan ya, harus berapa jumlah dataset itu nggak ada ketentuan ya. Tapi kita pakai teori penelitian, karena sebenarnya kan kita ngambil sampel ya dari populasi, jadi dataset kita itu harus bisa mewakili populasi. Kalau Anda menganalisa pegawai, harus bisa mewakili pegawai. Kalau database biasanya, makanya orang-orang data mining biasanya semuanya akan dapat kan, karena kan di dalam database semuanya. Jadi ada berapa Pak dataset? Ya ada berapa di database-nya, kalau bisa dikasihnya semua ya bagus semua gitu. Atau kalau apa ya bisa mewakili sampel, makanya sebenarnya ada berapa dataset nanti tergantung cara Anda mengambil samplingnya gimana gitu ya. Nah, cuma nanti dibaca ya kalau di proses data mining seperti itu ya, tergantung. Kalau kita tidak ingin mengolah datanya semua, berarti kita harus menggunakan sampling kan. Ada strata sampling, ada macam-macam lah gitu ya, konsep samplingnya. Jadi kalau datanya ada 1 juta gitu, 1 juta nasabah di bank, apa data 1 juta itu diolahkan enggak gitu. Nah gitu, ada berapa minimal ya. Tapi biasanya guna dataset itu kan untuk membentuk pola ya. Kalau cuma 5 atau 10 itu nggak bisa bentuk pola. Ya minimal dicoba 100 gitu. Kalau nanti akurasinya kurang, Anda minta lagi datanya tambah gitu. Biasanya dengan menambah data membuat akurasi, kalau akurasi jadi lebih bagus kan. Bisa seperti itu caranya ya kalau kita mau menentukan data. Tapi dataset itu 10 itu nggak bisa, 10 kali kita mencoba itu nggak bisa jadi kebiasaan ya gitu. Nggak bisa jadi pola itu. 50 aja agak susah ya.
Ya gitu, paling 100 gitu ya. Atau kalau periodik, kita harus minimal ada 3 periodik atau 5 periodik gitu ya. Misalkan perusahaannya itu tutup buku setahun sekali ya, minimal ada 5 tahun. Ya gitu cara menentukan jumlah dataset itu memang nggak ada ketentuan dalam bentuk angka ya berapa gitu. Tapi ada kriteria harus bisa mewakili populasi gitu. Iya. Jadi makanya kita pakai aturan akurasi lah sekarang. Jadi Anda waktu yang pakai klasifikasi, akurasinya harus 70. Nah, cuma kalau yang nanti regresi, dia kan nggak ada akurasinya ya. Kalau regresi itu dia nanti errornya ya. Nah, errornya tergantung angka Anda berapa, tapi errornya jangan terlalu besar gitu ya. Nanti bisa kita lihat lah. Karena memang regresi nggak ada patokan seberapa besar nilai error yang bagus itu, nggak kayak klasifik gitu ya. Oke, aplikasi minimal. Nah ini, jadi di aplikasi Anda nanti, ini yang data mining ya, minimal ada aplikasi ngambil dataset, ada menu ngambil dataset, ada menu training, ada menu testing. Nah, ya, atau boleh ini, kadang-kadang ini ada yang disatukan. Kalau regresi ini sering disatukan ya, training sama testing disatukan. Dan nanti ada menu deploy. Nah, ini kan beda. Deploy itu adalah waktu data mining Anda udah jadi, itu digunakan oleh user untuk memprediksi kan. Itu namanya deploy. Jadi si user memasukkan data tertentu, maka aplikasi Anda memprediksi. Itulah menu deploy. Itu menu deploy dan sekaligus itulah yang Anda deploy ke hostingan. Nah, begitu. Jadi selama ini ya banyak juga yang cuma sampai testing aja, deploy-nya ada. Deploy-nya. Ya, yang data ini pokoknya baca itu ya, yang TRIS-DM ya. TRIS-DM itu kan ada tahapannya kan sampai setelah testing deploy ya. TRIS. Ya, yang data mining ya, data mining, regresi, klasifikasi, clustering dan sebagainya itu baca ini. Dan di teorinya harus memuat ini ya. Nah, jika membandingkan dua metode, maka yang di hosting ke ini hanya metode yang baik ya. Yang di deploy itu satu aja, pilih yang terbaik. Misalkan pakai regresi ya, yang satu pakai ARIMA, yang satu pakai double smoothing. Oh, bagus yang pakai double smoothing. Yang di deploy itu yang smoothing aja. Ya ingat ya, aplikasi deploy itu adalah aplikasi yang langsung digunakan untuk memprediksi data-data user, data yang baru ya. Nah, ini tadi testing akurasi minimal 70% untuk klasifikasi, regresi, time series, dan clustering disesuaikan dengan permasalahan. Ya, minimal, nah yang regresi ini minimal pakai 2 tes, atau boleh banyak-banyak gitu ya, karena program tesnya kan sederhana ya, kalau regresi ya. Misalkan kemarin banyak pakai MAPE ya, MAPE itu apa? Mean absolute percentage error, pakai absolute error ya, MAE min apa gitu, minimal pakai 2 lah kalau yang ngitung-ngitung error ya. Tapi kalau yang klasifikasi itu pakai apa tadi, matrix confusion ya, untuk tes akurasinya ya. Nah, untuk menjelaskan cara kerja, misalkan Anda klasifikasi Naive Bayes atau KNN ya, atau support vector machine, Anda boleh menjelaskan cara kerja sistem Anda pakai Excel. Nah, ini boleh. Boleh pakai Excel, tapi hasilnya harus sama dengan aplikasi. Ya. Karena masih efektif menjelaskan hitungan-hitungan itu pakai Excel. Nah, tentu saja nanti bisa menunjukkan di programnya yang mana. Kalau dulu kan kita minta ditampilkan di program ya, ditampil di halaman web Anda gitu ya. Itu boleh, tapi pakai Excel langsung juga boleh. Karena di Excel lebih jelas. Tapi datanya harus data yang benar-benar data Anda juga kan, data yang di aplikasi. Silakan pakai Excel ya. Nah, di beberapa tempat itu untuk menguji mahasiswanya pakai Excel ya, karena melihat hitungannya enak gitu. Melihat perhitungannya. Itu pun kalau iterasinya nggak terlalu banyak ya. Kalau iterasinya sampai ribuan pakai Excel nggak efektif ya. Harus Anda tunjukkan aja di program Anda gitu kayak biasa ya. Kayak biasa maksudnya Anda kan belum pernah ya. Anda tanyakan ke senior-senior Anda gimana cara memperlihatkan rumus-rumus atau program saya. Oke, ini tuh yang data mining. Untuk yang IoT, nah ini yang baru ya. Coba perhatikan yang IoT, ayo. Mana yang
mengajukan judul EOT. Waktu seminar judul nanti, Anda wajib memperlihatkan yang mau Anda bangun itu Anda gambarkan pakai Walkwe atau pakai Tinkercad, silakan. Atau kalau mau pakai MATLAB silakan ya, tapi yang paling enak pakai Walkwe ya. Anda misalkan pakai ada sensor suhu, ada sensor pH, ada pakai saklar gitu. Anda gambarkan pakai walkwe.com. Jadi waktu seminar judul Anda sudah bisa menggambarkannya pakai Walkwe. Halo, yang IoT dengar ya? Dengar, Pak. Karena ini belum, yang lalu belum, yang lalu nggak jelas. Kadang-kadang dia menceritakan aja nggak jelas. Jadi supaya Anda kelihatan siap, bahwa Anda siap untuk membangun IoT Anda tahu menggambarkan sensor-sensor Anda dengan aktuator Anda pakai Walkwe. Di Walkwe ada semua. Semua jenis Arduino ada, hampir semua sensor ada, paling lengkap ya sensornya, aktuatornya ada gitu. Ya, kalaupun nggak ada nanti bisa Anda jelaskan ke penguji. Ini di seminar judul ya. Kalau seminar isi kan harus sudah jadi ininya, sudah jadi alatnya. Ini di seminar judul dan nggak mesti jalan programnya, nggak mesti ada program. Karena wah berarti harus sudah selesai Pak. Enggak. Minimal Anda tahu menggambarnya. Anda tahu sensor suhu itu apa, sensor ultrasonik itu apa, sensor laser itu apa. Di Walkwe ini ada gambarnya ada ya. Ya, boleh pakai Tinkercad, boleh. Ini kan kalau di perkuliahan kan Anda pakai ini juga ya. Minimal Anda gambarkan dulu. Itu di seminar judul. Ya, nanti di penguji akan melihat bahwa Anda kelihatan siap gitu. Oh, saya siap ini membuat IoT. Tinggal programnya sama sama prototipenya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, saat seminar judul wajib menjelaskan cara ngujinya gimana ini. Apa yang nanti yang diuji gitu. Misalkan Anda ada airnya yang dikurangi, airnya bertambah gitu ya. Kemarin yang pakai air siapa itu ya? Dia buat sistem untuk ikan ya, ikan apa gitu ya. Jadi ikan itu rupanya kadang airnya dikurangi, kadang airnya diperbanyak gitu karena untuk mengontrol suhu. Nah, itu gimana cara Anda ngetesnya nanti? Itu harus dijelaskan nanti ke penguji ya. Jadi supaya pengujinya lihat, oh ini anak ini udah oke nih IoT-nya, udah siap dia nih gitu. Nah, kemudian sistem IoT wajib, nah ini tadi ya, wajib disimpan ke database ya setiap kejadiannya. Jadi nanti Pak, kenapa Pak kok karena IoT itu memang tujuannya datanya terekam ya, terrecord datanya. Itu tujuan IoT aslinya itu begitu. Jadi sejak di skripsi Anda udah belajar bahwa setiap apapun yang terjadi di sensor itu langsung eventnya dikirim ke database. Oh, ini sensornya suhunya berubah, saklarnya berubah atau servonya berputar gitu. Itu dikirim setiap kejadian itu ke database dalam bentuk database karena terekam gitu. Karena nanti gunanya memang untuk itu diolah nanti pakai data mining walaupun bukan Anda yang ngolahnya. Ya. Jadi wajib pakai database dengan tadi wajib ada aplikasi. Oke ya. Nah, ini tentang deploy. Apa itu deploy? Kalau web deploy-nya itu berarti Anda ngupload ke server publik ya, ke hostingan. Boleh ke cloud ya atau boleh buat server sendiri nggak mungkin ya. Harganya mahal sekali ya. Di hosting aja yang murah meriah 50.000. Kemarin ada yang cuma 30.000 dia per bulan ya. Pas untuk skripsi aja. Kamu berapa ini? 30.000 Pak cuma dengan domainnya katanya. Di ini apa nama itunya apa ya? Nah, Nago hostingannya Nago siapa gitu ya. Silakan Anda mau pakai cloud yang besar-besar boleh ya. Silakan misalkan Anda sekalian supaya Anda belajar AWS atau cloud Google Cloud atau Anda mau pakai Azure gitu silakan pakai cloud yang 3 itu ya. Nah, kalau aplikasi mobile deploy-nya apa Pak? Kalau aplikasi mobile Android deploy-nya Anda letakkan aplikasi install-nya ke Google Store. Nah, itu deploy-nya. Anda letakkan ke Google Store. Jadi user tinggal ya kayak orang user tinggal siap pakai. Dia tinggal klik download gitu ya. Jadi Anda letakkan file install-nya di Google Store atau kalau Anda pakai Apple Store apa namanya gitu ya. Itu yang kalau Anda buat mobile. Kalau yang desktop Anda buat aplikasi install-nya. PB ya, di PB itu udah ada cara membuat file instalasi ya. File instalasi itu kan kalau di PB setup .txt ya. PBNet ya, PBNet. Saya nggak tahu PBNet sekarang itu sudah ada nggak ya? Kalau dulu kami buat file install ya, PB zaman dulu ya. Saya buat file install sendiri ya, pakai apa dulu nama. Tapi kayaknya sekarang di PBNet udah ada ya?
Halo? Udah ada nggak untuk membuat file install di PBNet sekarang? Nggak tahu ya. Kalau kemarin dia buat yang nggak tahu dia pakai PBNet yang apa gitu ya. Yang kalau yang desktop ya, memang ada yang desktop. Ada nggak yang ngajukan judul desktop? Tadi ada ya tadi. Yang skripsi ada nggak? Oh nggak ada ya. Ya udah, syukurlah nggak ada ya. Nah kemudian kalau yang IoT apa deploy-nya? IoT deploy-nya adalah aplikasi internetnya diupload ke hostingan. Kan ada tadi aplikasi untuk mengontrol ya. Jadi guna aplikasi web di IoT untuk mengontrol dan memonitor. Ini dua hal yang berbeda ya. Memonitor ini dari mengirimkan data dari IoT ke web. Kalau mengontrol, mengirim data dari web ke alat. Jadi harus ada dua-dua ini. Ada memonitor, ada mengontrol. Jangan cuma memonitor. Mengontrol misalkan dari webnya bisa lampunya dimatikan, ada tombol mematikan atau ada apa gitu pas klik, nanti mati di alat IoT-nya. Nah itu namanya mengontrol. Kalau memonitor kejadian yang terjadi di sensor dikirim ke web, nah itu namanya memonitor. Itulah butuh aplikasi internet. Nah di IoT. Deploy-nya, nah harus di-deploy supaya bisa diakses orang dari mana saja, yaitu kan gunanya deploy. Itu tentang deploy. Nah, security tadi, nah ini karena prodi kita ini harus lulusannya harus paham security. Ya minimal security-nya Anda tahu lah. Menjelaskan apa guna password, ada manajemen password. Password itu dienkripsi ya. Ini ada yang sampai buat skripsi passwordnya nggak dienkripsi. Nggak tahu dia kalau password itu dienkripsi. Ya, buat password itu kan dienkripsi ya, pakai MD5 ya. Nah, itu makanya ini harus ditulis sekarang ini. Anda tulis Anda gimana Anda mengenkripsi password Anda di sistem Anda ya. Diberi aturan lebih ketat. Kemudian membuat password itu di sistem Anda harus buat aturannya ketat. Jangan password boleh apa saja. Kan rata-rata kan password sekarang kan ada huruf, ada angka, huruf besar, huruf kecil, ada angka spesial. Nah, Anda harus apa gitu. Jangan suka-suka orang aja buat password. Nah, gitu. Itu aspek security-nya ya. Nah, Anda kan buat aplikasi nih ya, yang buat aplikasi juga. Kayaknya yang IoT juga kalau ada password sama ya. Nah, untuk web, nah harus di hosting ke tempat yang bisa ke HTTPS ya, HTTPS. Karena ada beberapa hostingan di HTTP aja. HTTPS-nya juga langsung gratis ya dikasihnya. Dan dapat Anda jelaskan nanti, Anda tulis di bab 4 tadi, Anda tulis itu. Ya, jangan nanti Anda buat-buat aja, apalagi ini banyak kemarin itu karena baru semester lalu banyak dibantu ya ternyata ya. Karena pada nggak tahu menggunakan kontrol panel ya. Ya, tapi minimal Anda sekarang Anda tulis itu supaya Anda juga tahu gitu kenapa harus HTTPS. Ya. Ya, tampilan-tampilan kontrol panel itu nanti Anda jelaskan itu di bab 4 tadi ya, security ya. Nah, kalau ada security lain silakan ya. Apa gitu. Kalau Anda bisa jelaskan lebih banyak lebih bagus ya, karena security salah satu aspek ya. Yang kedua integrasi. Nah ini integrasi karena kan aplikasi yang membuat aplikasi ini ya, ini kan aplikasinya kan terintegrasi dengan sistem dia sebelumnya. Nah cara paling mudah terintegrasi itu ya pakai web API. Nah karena membuat web API itu tidak semua perusahaan mau ngasih, ya, misalkan Unsada. Mau nggak Unsada ngasih API dari portalnya? Nggak mau, ke mahasiswa nggak mau. Nah, gimana caranya? Kan Anda harus pernah gitu, Anda pernah membangun web API dan menggunakannya. Nah, Anda bangun aja sendiri database-nya, silakan. Tapi bisa mensimulasikan bahwa nanti di perusahaan itu saya ngambil web API-nya begini, sehingga antara dataset saya dengan database perusahaan itu terintegrasi lewat API ya. Web API sekarang apa RESTful ya, yang paling ini kan RESTful ya. Kalau web service nanti itu udah agak ke XML ya, ke JSON ya. Nah ini yang data mining wajib ya, wajib. Jadi tidak perlu diupload pakai CSP. Kalau dulu pakai CSP, jadi Anda hubungkan pakai API aja ya. Karena ya kita udah belajar juga, ternyata membangun web API itu programnya sederhana kan. Udah ada modulnya ya, cuma beberapa baris pakai Python aja. Kalau WP kan boleh pakai apa aja dibangun kan. Kalau pakai Python, contoh programnya banyak ya di internet, atau Anda bisa minta ke teman-teman Anda yang ngambil kuliah SML ya.
syarat integrasi juga dapat dipenuhi dengan menyiapkan. Nah, bisa juga integrasi itu karena Anda nggak bisa meletakkan aplikasi Anda di aplikasi perusahaan. Anda buat aplikasi yang mirip, ya tidak lengkap tapi yang mirip, yang database yang dibutuhkan bisa tersimpan di sistem, supaya kelihatan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang menyatu dengan aplikasi lain, aplikasi data mining Anda itu gitu ya. Ini juga semester lalu udah banyak yang kayak begini ya. Jadi dia buatkan gitu karena misalkan aplikasi penjualan, dia ngambil data mining gitu. Nah, karena si perusahaan nggak ngasih aplikasi penjualannya ke mahasiswa untuk diutak-atik kan. Anda buatkan aplikasi penjualan yang mini gitu ya, yang di mana datanya bisa diambil oleh data mining Anda gitu jadinya. Supaya Anda belajar, sebenarnya itu gunanya untuk Anda belajar bahwa integrasi itu bisa seperti itu. Maksudnya integrasi. Kenapa kita menekankan integrasi? Karena itu salah satu kompetensi utama di lulusan yang saat ini dibutuhkan di pasar. Ya, di pasar maksudnya di dunia industri. Bisa mengintegrasikan sistem. Nah, gitu. Di Aptikom ini sering diulang-ulang ya. Teknologi informasi itu mahasiswanya punya keterampilan mengintegrasikan sistem. Dua sistem yang berbeda bisa berkomunikasi. Yang paling mudah kan lewat data. Lewat API ini paling mudah. Integrasi pada sistem IoT, nah itu yang tadi itu ya, data dari Arduino dikirim ke webnya gitu. Itu memang di IoT memang udah begitu ya. Nah, kalau computer vision atau dataset lain, misalkan ada yang image atau suara atau video, untuk integrasi hanya dataset terstrukturnya saja gitu. Kalau dia punya dataset terstruktur itu ya. Kalau cuma hanya dia image, misalkan hanya untuk mengenal wajah atau mau mengenal apakah tadi dagingnya segar atau enggak, itu berarti nggak perlu ada integrasi seperti halnya di data mining lah, karena dia kan udah computer vision ya. Aspeknya udah berbeda ya. Tapi kalau Anda bisa memikirkan integrasinya silahkan ya. Kita belum lihat gitu di computer vision ini apa gitu yang mau diintegrasikan. Dia merupakan aplikasi yang karena kan datasetnya image nanti ya. Atau mungkin suara atau video gitu ya kalau yang computer vision gitu. Oke. Nah, ini tadi ada titipan Anda nanti buat paper atau jurnal harus sesuai sama template-nya. Template-nya di sini. Baik yang KP maupun skripsi ya. Jadi nanti Anda buat paper, kalau kemarin kan template-nya sedikit berbeda gitu dengan yang lalu. Nanti Anda akses saja di sini. Ini filenya udah saya share di chatting. Share di chatting. Oke. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Berarti jelas ya. Ini yang terutama yang skripsi ya, terutama yang skripsi. Karena Anda akan seminar judul. Kapan waktu seminar judul? Nah, Ya, Senin ya. Ya, jadi waktu seminar judul Anda perhatikan kriteria yang tadi, karena itu nanti akan ditanya oleh penguji ya. Kalau yang buat aplikasi, apa yang harus Anda siapkan. Kalau yang IoT, Anda harus buatkan ininya ya, gambarnya gitu. Sebenarnya Anda menggambarnya pakai Walkui itu untuk menggambar ya. Tapi selain menggambar, programnya juga bisa dijalankan gitu. Itu kalau pakai walkui.com ya. Atau pakai apa kalau Anda di kuliah kan pakai Tinker ya, Tinket ya. Ada banyak ya, pakai MATLAB juga bisa ya untuk menggambarkan alat-alat itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, maghrib masih setengah jam lagi. Nggak ada ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya? Jelas atau bingung? Wah, bingung nih. bingung. Hah? Bingung ya? Siapa yang KP? Coba tangannya KP. Kerja praktek.
klik tangan apa namanya itu, actionnya pakai tangan. Saya mau lihat yang lebih banyak KP atau skripsi yang hadir. Oh, dikit yang KP ya. Ya, lebih banyak yang skripsi ya. Ya, karena ini kan angkatan 2018 dengan 2019 ya. Kalau yang 2020 sudah ada yang KP nggak ya? Ke 2020 KP udah ada sekarang ya. Kalau ada yang mau KP udah boleh ya, 2020 ya. Ada yang mau bertanya. Jadi lebih banyak yang skripsi. Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya ini. Karena mau menyiapkan bukaan ini yang ibu-ibu. Pak Heri, izin nanya, Pak. Oh ya, silakan. Pak, ini recordnya nanti di posting di mana, Pak ya? Oh, nanti ada di undangan ini juga ada kan YouTube-nya kan? Udah langsung ada YouTube-nya itu. Oh gitu, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Saya nggak tahu, tapi tadi Pak Adam udah ngasih link YouTube juga tadi. Yang tahun lalu juga ada. Ya, berarti kalau minta record ini berarti tadi menyimaknya nggak full ya. Ayo, coba tanya, ayo. Wah, itu ada Pak Sujuki itu. Bu Linda sudah menyiapkan bukaan karena kalau di Jogja lebih cepat katanya. Udah duluan di Jogja rupanya. Duluan hampir berbuka. Kalau mau cepat berbuka, cepat ke Jogja. Ayo. Itu yang judul-judul yang Anda berikan nanti kalau Anda sekarang, jadi berarti judul saya ini agak beresiko ini untuk ditolak. Anda segera siap-siap aja. Karena supaya jangan judul ulang kan Anda, Pak, judul saya ini saya udah siap proposalnya juga gitu. Ya, kalau bisa jangan ngulang-ngulang lah ini. Kemarin banyak banget yang seminar judulnya ngulang. Ya. Kita nggak suka ya karena habis waktu kita, tapi mau disetujui lah ini judulnya itu aja. Itu judul-judul yang banyak yang untuk regresi kebanyakan inventory ya. Apa inventory itu apa? Stok ya, stok itu regresi rata-rata itu ya time series. Topiknya itu aja, memang Anda nggak bisa cari regresi misalkan kalau di kampus tuh misalkan jumlah mahasiswa ya, atau jumlah kendaraan, ya, memperkirakan jumlah kendaraan ke depan itu kan jumlah begitu itu kan regresi ya, atau kan nggak mesti stok barang dikit-dikit yang diprediksi stok barang, jumlah penjualan, jumlah penghasilan berkisar di situ aja gitu apanya yang regresi time series itu ya. Paling banyak itu ide memang diklasifikasi ya. Klasifikasi itu prediksi juga, tapi yang diprediksi bukan angka kan. Aduh, ada yang lain. Ini nanya cuma rekaman berarti nggak pede nanya ya. Ya silakan kalau Anda malu nanya, kalau kata ChatGPT silakan bertanya, jangan malu-malu dan segan-segan kata ChatGPT kan. Ya kalau Anda malu boleh silakan Anda nanya ke ChatGPT aja ya. Semestinya dosen punya ChatGPT sendiri. ChatGPT Herianto. Jadi kalau Anda nanya ke ChatGPT Herianto, seolah-olah yang jawab saya. Nah, itu ada nggak yang mau buat skripsinya? Jadi menggunakan ilmu pengetahuan saya untuk menjawabnya. Ada yang mau buat nggak? Kita sekarang buat chatbot itu mudah ya. Bukan mudah lah. Kita bisa membuat chatbot yang sekualitas ChatGPT. Memanfaatkan API-nya ChatGPT. Cuma API-nya ChatGPT harganya lumayan gitu aja sih. Karena dia harganya per karakter. Dia mengenerate sekian rupiah gitu. Ya lumayan kan. Untung sekarang gratis tuh. Pak, mau nanya Pak. Ya silakan lah ya.
Kalau ChatGPT itu dia pakai sistem pemrograman apa? Apa kamu lagi di luar ya? Apa suaranya kayak di keramaian? Iya Pak, maaf Pak, lagi di luar. Iya, nggak jelas. Kamu nanya apa tadi? Kata-kata ChatGPT-nya saya kedengaran, tapi yang kamu tanya apa? Iya pakai bahasa pemrograman apa? Oh, ya lebih baik pakai Python. Walaupun kata ChatGPT bisa pakai JavaScript. Yang namanya API pakai bahasa apa aja bisa. Dia pakai API ya. ChatGPT di API. Biasanya orang langsung di cloud-nya ya, di Google gitu ya, di Google Cloud. Ada chatbotnya pakai API-nya ChatGPT gitu membangunnya. Makanya lumayan lah, ada cost yang harus dikeluarkan. Tapi hasilnya bagus karena kita bisa membatasi knowledge-nya nggak. Kalau ChatGPT kan knowledge-nya kan dari dia kan. Berapa Pak perkiraan Pak kosnya Pak? Ya dicek aja di ini apanya. Saya melihat dia menjual per kata aja itu wah lumayan dia, satu kata sekian rupiah gitu. Satu kata Rp1 aja itu udah kalau dia membuat kata 100 kata udah Rp100 kan. Kalau orang sering-sering nanya makanya ChatGPT yang sekarang itu gratis itu wah sebenarnya harganya mahal itu, tapi dia kan lagi uji coba ya. Yang ChatGPT gratis itu, yang ChatGPT 3,5 kan gratis ya. Yang berbayar itu dia ngitung itu ya. Tadi dia ngitung per katanya nanti. Ya, Anda cek aja ada di ini. Ada di apa di web ChatGPT itu ada. Kalau mau chatbotnya yang berbayar itu 300.000 itu yang bukan API-nya ya. Oke Pak. Ya, oke. Ya, di kampus lain kemarin saya ikut webinar ya. Ada grup gitu ya. Mereka juga lagi ini. Ada yang dosennya, ada yang mahasiswanya gitu lagi berlomba-lomba buat membuat chatbot berbasis ChatGPT. Lagi berlomba-lomba. Ini ya. Ya menunjukkan penelitiannya atau kalau mahasiswa skripsinya ya. Iya Pak, selagi masih belum booming dan mahal, Ya. kayaknya bagus tuh Pak. Selama ini yang saya bimbing buat chatbot itu bahasanya kurang bagus. Kalau kita nulis asal-asalan, menjawabnya dia udah kacau programnya. Dulu siapa itulah yang membuat si Sugeng atau siapa ya itu. Dia buat chatbot itu di KP, di skripsi, dia buat chatbot. Tapi chatbotnya dia yang berbasis apa ya, dia pakai NLP, pakai TensorFlow buat sendiri gitu, tapi nggak bagus hasilnya. ChatGPT itu kan sudah sangat alamiah ya hasilnya, bagus ya. Yang membuat orang salah itu kan dia mengenal bahasanya apapun dia tahu gitu. Nah, itu dijualnya gitu. Silakan pakai punya saya ini tapi bayar kan, dia jualan juga ya. Boleh tuh Pak, bisnis. Ada yang lain ini, wah ini udah hampir maghrib ya. Kalau nggak ada ini udah, ini kita sudah ini nih. Pak Jack ada tambahan tadi, ada suara Pak Jack mana? Lo, Ada tambahan Pak Jack? cukup lah. Yang penting nggak cukup, yang penting mahasiswanya tahu gitu apa yang mau dikerjakan gitu. Yang disiapkan ya waktu seminar judul nanti ya. Permasalahannya ini, oh saya nggak tahu Pak, oh ini kok saya bingung Pak, kan gitu, kan mesti tanya kan gitu. Itu yang dari segi mahasiswa kan gitu. Halo. Ya, makanya kesempatan 2 hari ini yang ngambil data mining, baca tuh data mining. Tanya ke ChatGPT, tolong jelaskan data mining dengan bahasa yang sederhana gitu. Bisa. Bisa gitu. Iya, silakan belajar 2 hari ini. Yang IoT silakan belajar WalkWi. Wah, WalkWi itu nggak perlu belajar, cuma tarik-tarik aja ya. Ya, ya kalau dia nggak tahu WalkWi berarti dia nggak bisa buat alat IoT-nya. Gitu itu nanti. Yang IoT ya. IoT ya. Kalau saya sih WalkWi yang saya menggunakannya mudah ya.
yang satu lagi itu yang Tinker itu mudah juga, tapi sensornya kurang banyak saya lihat. Udah ya, kalau udah ini kena direkam ini. Maksudnya diupload ke YouTube nanti. Nanti kalau ternyata lihat aja di YouTube jurusan ya, makanya di subscribe dan klik lonceng YouTube-nya jurusan. Siapa diloncengin nanti? Tahu informasi terbaru dari jurusan ya YouTube-nya itu ya. Oke ya, karena ini udah pada Bu Linda sama Pak Adam juga tadi udah minta izin karena sudah hampir berbuka. Saya tutup sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat berbuka.